Bab 141, kamu adalah binatang. Akhirnya mengatasi upaya Sun Qiang untuk berjuang, Zhang Xuan berhasil membuatnya pingsan. Setelah kontak dengan Sun Qiang yang tidak sadar, sebuah buku segera muncul di benak Zhang Xuan. Baru kemudian Zhang Xuan mengerti cara kerjanya. Bagi mereka yang sadar, mengeksekusi suatu gerakan, bahkan jika itu bukan teknik pertempuran, akan menyebabkan kompilasi sebuah buku tentang mereka. Seiring berjalannya waktu, isi detail di dalamnya juga akan berubah secara otomatis. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk dengan kemampuan belajar dan karena itu, kekurangan mereka akan terus berubah. Di sisi lain, mereka yang tidak sadar diperlakukan sebagai objek. Sebuah buku akan dikompilasi setelah bersentuhan dengan mereka. Kedua skenario tidak bertentangan dan perbedaannya jelas dan sederhana. Itu masalah apakah orang yang bersangkutan sadar atau tidak. Mengetahui bahwa perpustakaan memiliki kemampuan seperti itu, Zhang Xuan menghela nafas lega. Jika dia bertemu dengan kasus lain seperti istri Ling Tianyu, dia hanya perlu menyentuh mereka. Dia tidak akan panik saat melakukan putaran ini. Tuan Tua, seorang tetua dari Du Clan, Du Miaoxuan, meminta audiensi. Petik 2. Setelah bangun, Sun Qiang memeriksa tubuhnya dan setelah memastikan bahwa dia tidak diserang, dia menghela nafas lega. Dia pergi dengan tergesa-gesa, tetapi setelah beberapa saat, kembali untuk melapor. Seorang tetua dari Du Clan. Suruh dia masuk. Zhang Xuan melambaikan tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Sepertinya berita tentang Ling Tianyu telah menyebar dengan cepat. Seseorang sudah ada di sini untuk berkunjung. Kamu mengatakan bahwa kamu menyaksikannya sendiri. Sun Qiang sendiri mengklaim bahwa seorang guru master tinggal di sini. Petik 2. Di luar, Du Miaoxuan menoleh untuk menatap putranya dengan ragu. Karena penyakitnya, kultivasinya turun drastis. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa seorang guru master datang berkunjung, dia segera kehilangan kesopanan. Tetapi dalam perjalanannya ke sini, dia secara bertahap menjadi tenang dan memperhatikan hal-hal yang mencurigakan. Mengapa seorang guru master tiba-tiba muncul di sini tanpa berita? Selanjutnya, bagaimana dia bisa tinggal di rumah kecil seperti itu? Juga, seorang guru master sejati memiliki murid dan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Tidak perlu seorang guru ahli untuk mempekerjakan bos toko makelar sebagai kepala pelayannya. Ada terlalu banyak bagian yang tidak logis dari cerita itu. Sun Qiang sendiri yang mengatakannya. Juga, saya menyaksikan kejadian dengan istri Ling Tianyu secara pribadi. Du Yuan menjelaskan. Du Miaoxuan mengangguk. Terlepas dari apakah pihak lain adalah guru master sejati atau tidak, ini adalah kesempatan. Jika dia ternyata penipu, dia bisa memilih untuk pergi kapan saja. Jia, pintu ke halaman terbuka dan Sun Qiang muncul. Tuan Tua kebetulan bebas, silakan masuk. Du Miaoxuan dan Du Yuan bertukar pandang sebelum memasuki mansion. Rumah besar itu didekorasi dengan cara yang mirip dengan cara seorang pedagang Filistin akan melakukannya dan tidak ada yang menonjol darinya. Semakin jauh Du Miaoxuan melanjutkan, semakin dia berpikir bahwa pihak lain bisa menjadi penipu. Segera, mereka tiba di aula utama. Tuan Tua, ini penatua Du Miaoxuan dan putranya, Du Yuan. Kata Sun Qiang. Zhang Xuan berbalik dan mengundang, silakan duduk. Petik 2. Iya, Du Miaoxuan dan putranya duduk di kursi tamu. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menilai, guru utama, di depan mereka. Dia tampak berusia 40-an, tetapi kulitnya halus, jadi kemungkinan dia lebih muda dari yang terlihat. Gedeng, jantung Du Miaoxuan berdetak kencang. Pria itu menyembunyikan penampilannya. Ketika dia masih muda, dia pernah pergi untuk mengumpulkan pengalaman duniawi dan telah membuka matanya untuk banyak hal yang berbeda. Dia pernah melihat teknik mengubah wajah seperti itu. Jika dia adalah guru master sejati, mengapa dia mengubah penampilannya? Jelas, dia palsu. Dia mungkin bekerja sama dengan Ling Tianyu, dan putranya yang tidak berpengalaman ini menganggapnya nyata. Karena itu, hatinya menjadi dingin dan wajahnya menjadi gelap. Melihat ekspresinya, Zhang Xuan merasa sedikit muram. Bukankah orang ini datang setelah mendengar bagaimana dia membantu Ling Tianyu? Mengapa dia menunjukkan sikap seperti itu kepada seorang guru besar? Dia tetap diam, dan Du Miaoxuan juga tidak berbicara. Dengan demikian, udara di aula utama menjadi hening dan suasana menjadi canggung. Seperti itu, ayahku pernah jatuh sakit parah dan itu menyebabkan penurunan besar dalam kultivasinya. Setelah mendengar bahwa Yang Si ada di sini, kami datang berharap Yang Si dapat melihat apakah ada kemungkinan obat untuknya. Masalah, melihat ayahnya tetap diam, Du Yuan buru-buru angkat bicara, penuh kecemasan. Bukankah ayah sangat bersemangat dalam perjalanan ke sini? Mengapa dia tidak berbicara sekarang setelah dia tiba? Akan sangat buruk jika kita menyinggung Yang Si karena ini. Apakah saya seorang tabib? Zhang Xuan mengangkat alisnya karena tidak senang. Karena dia berpura-pura sebagai guru utama, dia harus membawa prestise. Mengingat bagaimana pihak lain dengan jelas meragukan identitasnya, jika dia dengan cemas langsung memperlakukan pihak lain, bukankah itu tidak sesuai dengan statusnya? Tidak,
Bukan itu. Du Yuan terkejut. Dia segera menarik lengan baju ayahnya. Ayah. Oh, anakku tidak mengucapkan kata-katanya dengan benar, tolong maafkan dia. Petik 2. Setelah memastikan bahwa orang di depannya adalah penipu, Du Miaoxuan tidak lagi mempertahankan sikap hormat yang dia pegang sebelumnya. Meski begitu, dia mempertahankan sopan santun dasar, saya bertemu dengan beberapa masalah pada kultivasi saya dan setelah mendengar kedatangan Yang Si, saya tidak dapat menahan diri untuk berkunjung dengan harapan dapat belajar dari Anda. Saya berharap Yang Si akan bermurah hati untuk bimbing aku. Masalah dengan kultivasimu. Mengambil kata-kata pihak lain, Zhang Xuan setuju bahwa pihak lain curiga terhadap identitasnya. Dia mengerutkan kening dengan bingung. Mempertimbangkan watak dan latar belakangnya, seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Mengapa pihak lain meragukannya? Tidak heran dia tidak bisa menyadari kesalahannya. Dia hanyalah seorang pustakawan dan benar-benar tertutup di kehidupan sebelumnya. Alasan mengapa dia bisa meyakinkan Ling Tianyu adalah karena pria itu tidak memiliki banyak pengalaman di dunia petinju, dan karena itu, dia buta terhadap kekurangan dalam penyamarannya. Namun, kamuflasenya memang tidak cukup untuk menipu veteran berpengalaman dan jalanan seperti Du Miaoxuan. Ayah, mendeteksi kurangnya rasa hormat dalam suara ayahnya, Du Yuan mulai panik. Ayah selalu menjadi orang yang tenang dan bijaksana, mengapa dia bertindak begitu ceroboh hari ini? Pihak lain adalah guru utama. Bahkan Ling Tianyu harus berlutut di luar sepanjang malam sebelum dia bisa mengunjunginya. Sudah merupakan berkah bahwa kami diizinkan masuk segera, jadi kami harus memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya. Tapi kenapa? Oh, apa yang ingin kamu pelajari? Petik 2. Meskipun dia penasaran mengapa pihak lain meragukan identitasnya, Zhang Xuan tidak khawatir sedikitpun. Sebaliknya, dia menatapnya dengan penuh minat. Meskipun dia berpura-pura menjadi guru utama, dia tidak benar-benar menipu pelanggannya. Dengan Library of Heaven's Path, bahkan seorang guru master sejati tidak akan mampu menandingi kemampuannya dalam mengidentifikasi masalah seseorang. Jadi, Anda meragukan saya. Aku akan membuatmu tidak berani meragukanku. Saya baru saja mempelajari teknik pertempuran baru dan sulit untuk dipahami. Saya harap Yang Si dapat mengoreksi saya. Segera setelah menyelesaikan kalimatnya, Du Miaoxuan berdiri. Dari apa yang dia lihat, orang di hadapannya pasti penipu. Karena Anda ingin bermain sebagai guru master, saya akan melakukan rutinitas meninju sebelum Anda. Ketika Anda menemukan diri Anda bingung, saya akan merobek penyamaran Anda. Sebelum Zhang Xuan bisa menjawab, Du Miaoxuan mengepalkan tinjunya dan mulai bergerak di sekitar ruangan. Seperti yang diharapkan dari seorang mantan jenius, tinjunya kuat dan membawa tekanan kuat kepada penonton. Teknik dan gerakannya juga mendalam. Du Miaoxuan adalah seorang ahli ranah Pixue. Karena penyakitnya yang parah, ia terjun ke alam Dingli. Meski begitu, kekuatannya tidak turun jauh dibandingkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menandingi bahkan dengan ahli tahap menengah ranah Pixue. Tidak heran dia bisa tetap menjadi tetua di Duklan meskipun hanya di ranah Dingli. Dia memang memiliki kekuatan sejati. Setelah menyelesaikan rutinitas meninjunya, dia menarik kembali tinjunya. Tolong beri aku bimbinganmu. Du Miaoxuan mengepalkan tinjunya saat dia menatap Zhang Xuan dengan mata tajam. Dia ingin mendengar apa yang akan dikatakan penipu itu. Kau ingin aku menawarkan bimbinganku. Sadar akan pikirannya, Zhang Xuan menatapnya tanpa ekspresi. Iya, Du Miaoxuan menjawab dengan tenang. Fleeting Fistmu memang luar biasa, kamu seharusnya sudah mencapai 3 dan untuk itu. Namun, kamu tampaknya tidak dapat mengendalikan kekuatanmu secara efektif. Jika aku tidak salah, pada titik ini, Zhang Xuan membuka matanya dan senyum main-main merayap ke bibirnya. Kamu adalah binatang buas. Bab 142, berlutut di luar. Apa? Mendengar kata-kata itu, Sun Qiang dan yang lainnya yang hadir di ruangan itu membeku. Terutama Du Yuan, kulitnya langsung berubah mengerikan. Bahkan jika ada masalah dengan rutinitas meninju ayahnya, bagaimana bisa seorang guru master yang jujur mempermalukan seseorang dengan begitu saja dan menyebutnya binatang buas? Itu adalah serangan pribadi. Yang Si, bahkan jika ayahku telah menyinggungmu, seharusnya kamu tidak perlu menghinanya dengan cara seperti itu. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Du Yuan memprotes. Menghina. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tanyakan pada ayahmu apakah aku menghinanya atau tidak. Ayah. Du Yuan berbalik untuk melihat Du Miaoxuan. Dengan satu pandangan, dia tercengang. Tubuh ayahnya gemetar tak terkendali, dan ketenangan yang dia miliki beberapa saat yang lalu telah menghilang tanpa jejak. Aku mohon Yang Si untuk menyelamatkanku. Putong. Saat keraguan melintas di benaknya, dia melihat ayahnya berseru dan berlutut ke lantai. Du Yuan terkejut. Ekspresi bingung juga muncul di wajah Sun Qiang. Apakah Du Miaoxuan mengalami gangguan mental? Atau dia seorang masokis? Nada suaranya begitu kuat beberapa saat yang lalu, tetapi ketika dia gagal tampil sebagai seorang ahli, bahkan dihina oleh tuan tua itu, dia langsung berlutut. Xiao Qiang, kirim tamu kita pergi.
Mengabaikan Du Miaoxuan yang sedang berlutut di lantai, Zhang Xuan melambaikan tangan pada mereka. Apa lelucon? Apa yang Anda mengambil saya untuk? Anda meragukan identitas saya dan bahkan mencoba menguji saya, dan sekarang Anda mengharapkan saya untuk menyelamatkan Anda. Iya, Sun Qiang mendekat. Tolong pergi. Tolong maafkan saya karena buta, saya mohon kepada Anda untuk memberi saya kesempatan kedua. Setelah mendengar bahwa Zhang Xuan mengusir mereka, Du Miaoxuan sangat terkejut. Dia segera bersujud sambil merasakan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Kalau saja dia mendengarkan putranya, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Meragukan identitas seorang guru master setara dengan menantang otoritas dan prestisenya, tidak heran dia tidak senang. Menyaksikan seorang tetua berpengaruh dari klan Du bersujud berulang kali, Sun Qiang bingung. Dia buru-buru menatap tuan tua itu. Kenapa? Apakah kata-kataku tidak penting lagi? Zhang Xuan mengerutkan kening. Meskipun tidak ada kemarahan dalam suaranya berwibawa. Iya, Sun Qiang bergidik dan memberi isyarat kepada penjaga lainnya dengan tergesa-gesa. Hai, suruh Penatua Du keluar. Mendengar perintah itu, beberapa penjaga dengan cepat berjalan mendekat. Tetua Du, tolong. Beberapa penjaga melangkah maju. Ayah, Du Yuan masih belum bisa memahami situasinya. Mengapa ayahnya tidak merasa marah karena dihina sebagai binatang buas oleh Yang Xi, dan sebaliknya, berlutut dan memohon untuk diselamatkan. Aku terlalu gegabah dan aku mengakui kesalahanku. Aku akan menunggu di gerbang untuk memohon pengampunan Yang Xi. Du Miaoxuan bersujud sekali lagi dan berjalan keluar atas kemauannya sendiri. Du Yuan buru-buru mengikuti di belakangnya. Saat dia melewati gerbang, dia berlutut di tengah jalan menghadap mansion, tak bergerak. Ayah, Du Yuan hampir gila. Tidak peduli apa, ayahnya dulunya adalah pesaing kuat untuk posisi kepala klan. Bahkan jika dia sekarang adalah penatua biasa, ia terus memegang posisi terhormat dibandingkan dengan penatua lainnya. Sampai dia berlutut di tengah jalan, kenapa? Apakah karena pihak lain memanggilnya, binatang buas? Mungkinkah, ayah benar-benar masokis? Kamu juga berlutut. Petik 2. Sebelum dia bisa sepenuhnya memahami situasinya, dia mendengar suara dingin Du Miaoxuan terdengar dari sampingnya. Ayah, Du Yuan menggertakkan giginya. Saya tidak mengerti. Yang Si itu adalah guru master sejati. Saya telah berbicara dengan tidak tepat sebelumnya dan menyinggung perasaannya. Jadi, saya harus meminta maaf padanya. Seorang guru master adalah seseorang yang tidak dapat dihina, bahkan sedikit pun. Berlututlah. Kita hanya bisa berharap dia akan memaafkan kita karena, dia adalah guru master sejati. Hanya dia yang mampu menyembuhkan penyakitku. Dia bisa menyembuhkanmu. Du Yuan bingung. Dia tidak ingat Yang Si menyebutkan sesuatu yang berhubungan sebelumnya. Yang dia lakukan hanyalah menghinanya, kamu adalah binatang buas. Mungkinkah itu alasan mengapa ayah menjadi begitu yakin? Semakin dia berpikir, semakin dia bingung. Tuan tua, Penatua Du dan putranya berlutut di depan gerbang. Mendengar laporan bawahan, Sun Qiang menatap tuan tua dengan ekspresi aneh. Apakah tuan tua mampu mengeluarkan sihir? Awalnya, Du Miaoxuan tidak sopan sama sekali dan nada suaranya juga tidak sopan. Namun, setelah penghinaan, pihak lain ketakutan dan langsung berlutut. Bahkan, dia bahkan menolak untuk diusir. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia akan berpikir bahwa itu tidak masuk akal. Tetapi fakta-fakta diletakkan dengan jelas di hadapannya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Apakah keluargamu baik-baik saja? Sentuh istrimu? Kamu adalah binatang buas, sepertinya guru master suka berbicara dengan cara seperti itu. Sun Qiang menyimpulkan berdasarkan pengalamannya dengan tuan tua. Mengesampingkan Du Miaoxuan ini, Ling Tianyu tampaknya juga sama. Saat itu, ketika dia memecahkan singa giok, miliarder itu dipenuhi amarah. Pada akhirnya, tuan tua itu hanya bertanya, apakah keluargamu baik-baik saja? Sebelum pergi ke depan untuk meminta untuk menyentuh istri pihak lain. Sepertinya guru master tidak suka melakukan hal-hal dengan cara biasa. Sebaliknya, mereka lebih suka bertele-tele dan membesar-besarkan masalah. Namun, metode ini tampaknya sangat berguna. Sepertinya para pedagang dan tetua ini harus berurusan dengan tongkat daripada wortel. Mungkin aku harus mencobanya di masa depan. Petik 2. Mata Sun Qiang berbinar. Dalam pandangannya, alasan mengapa Du Miaoxuan mengubah sikapnya begitu cepat adalah karena tuan tua itu marah. Tampaknya di masa depan, ketika dia bertemu orang-orang seperti itu, dia seharusnya tidak bertindak patuh. Sebaliknya, dia harus berbicara dengan mengesankan dan berwibawa. Hanya melalui cara ini dia bisa menanamkan rasa hormat di pihak lain. Lagi pula, bukankah Penatua Du ketakutan sampai berlutut? Pikiran Sun Qiang menjadi semakin subur. Lain kali, ketika tuan tua tidak ada, saya harus mencobanya. Jika itu benar-benar berhasil, kesan tuan tua tentang saya mungkin meningkat, pikir Sun Qiang penuh semangat. Biarkan mereka berlutut. Tidak menyadari apa yang kepala pelayannya lakukan dalam sekejap mata, Zhang Xuan dengan santai memberi isyarat. Tuan tua, apa yang kita lakukan sekarang?
Sun Qiang bertanya. Zhang Xuan mengerutkan kening. Itu juga yang dia pikirkan. Dia tidak bisa hanya mengandalkan uang yang diberikan orang lain kepadanya sebagai rasa terima kasih. Mengambil Ling Tianyu sebagai contoh, meskipun dia memberikan 1 juta dalam sekali jalan, Zhang Xuan masih jauh dari mencapai 20 juta. Tetapi jika dia membuka mulutnya untuk meminta uang, itu tidak sesuai dengan identitasnya sebagai guru utama. Orang lain hanya akan melabelinya sebagai penipu. Jika dia menolak uang dan hanya menunggu orang lain berterima kasih padanya, berapa banyak yang bisa dia hasilkan? Bagaimana jika pihak lain berpikir bahwa dia, sebagai guru utama, tidak peduli pada kekayaan materi, tetapi sangat menghargai hubungan, tidakkah dia akan menangis sampai mati? Setelah merenungkan selama beberapa waktu, Zhang Xuan berbicara, saya akan keluar sebentar. Anda tidak perlu mengikuti saya. Sebaliknya, Anda perlu melakukan sesuatu untuk saya. Petik 2. Di mana? Zhang Xuan menjelaskan rencananya secara rinci kepadanya. Ini. Mendengar kata-katanya, kepala pelayan melebarkan matanya karena terkejut. Ini bekerja juga, pergilah. Zhang Xuan tidak menjelaskan lebih lanjut dan mendesaknya. Iya, setelah beberapa insiden sebelumnya, dia mengerti bahwa Tuan Tua memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Jadi, dia tidak bertanya berlebihan dan berbalik untuk pergi. Beberapa saat kemudian, dia kembali lagi. Jelas, dia telah mengatur semua yang didelegasikan Zhang Xuan kepadanya. Jika ada yang datang mengetuk, minta mereka menunggu di pintu. Setelah menginstruksikan demikian, Zhang Xuan berjalan keluar dari mansion. Di gerbang, dia bahkan tidak melirik Du Miaoxuan yang berlutut sebelum berjalan pergi. Ayah, melihat Yang Si tidak berniat mengganggu dirinya sendiri dengan mereka, Du Yuan panik dan memanggil ayahnya. Karena pihak lain sudah pergi, apa gunanya dia berlutut di sini? Saya tidak melakukan ini hanya untuk menunjukkan Yang Si. Ini juga untuk menunjukkan tekad saya tentang masalah ini dan refleksi saya atas kesalahan saya. Jika saya pergi sekarang, saya mungkin akan terjebak dengan masalah saya seumur hidup. Mengetahui apa yang dipikirkan putranya, Du Miaoxuan menjelaskan. Saya mendapatkannya. Du Yuan menunduk dalam depresi. Untuk sesepuh klan Du, mantan penantang posisi kepala klan berlutut di tengah jalan, apa ini? Bab 143, mengambil uang. Apakah kamu mendengar? Ketika Tuan Ling mencari Tuan Tua untuk merawat istrinya, dia mengeluarkan 1 juta koin emas sekaligus, dia benar-benar murah hati. Petik 2. Pada saat ini, gumaman yang ditekan bisa terdengar di halaman. Tampaknya itu adalah penjaga mansion. Setelah melihat Tuan Tua meninggalkan mansion, mereka mulai bergosip di antara mereka sendiri. 1 juta. Apakah itu nyata? Penjaga lainnya jelas skeptis. Tentu saja itu nyata, saya melihatnya sendiri. Itu pasti nyata. 1 juta koin emas mungkin merupakan jumlah yang sangat besar bagi kita, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi seorang guru besar seperti Tuan Tua itu. Saya mendengar Saudara Sun mengatakan bahwa Tuan Tua itu hanya menerimanya untuk menenangkan pikiran pihak lain. Dia tidak ingin dia merasa berhutang budi padanya. Kata penjaga pertama, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat bahwa Tuan Ling juga berlutut di sini selama 1 malam. Awalnya, Tuan Tua itu tidak mau mengganggunya, tetapi setelah dia memasukkan sejumlah uang kepada Saudara Sun, karena kebaikan hati, membantunya. Untuk berbicara untuknya, dan baru kemudian dia berhasil masuk, penjaga kedua menjawab. Kata-kata keduanya dibungkam, tetapi mereka hanya dipisahkan oleh gerbang kecil dari jalan. Ranah kultivasi Du Yuan rendah, jadi dia tidak bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, tetapi kata-kata itu bergema di telinga Du Miaoxuan dengan jelas. Yuan bangun. Kembali ke klan sekarang dan bawa semua tabunganku ke sini. Mata Du Miaoxuan berbinar. Dia bijaksana dan penuh pengalaman, tetapi itu terbatas pada perdebatan, pertempuran, dan debat logis. Dalam hal suap dan pemberian, dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang pengusaha. Sebelumnya, dia tidak berpikir untuk menawarkan uang kepada pihak lain, tetapi mendengar kata-kata itu, dia langsung tercerahkan. Betul sekali. Meskipun guru master tidak menerima uang karena identitas mereka, kepala pelayan bersedia menerimanya. Rumah besar, pelayan, makanan, dan minuman. Mana yang tidak membutuhkan uang? Bahkan seorang dokter harus dibayar setelah berkonsultasi dengannya. Akan aneh jika pihak lain menyambut karena dia datang dengan tangan kosong. Baik, Du Yuan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mendengar kata-kata ayah, dia segera berdiri. Saya pernah mendengar bahwa Saudara Sun ditegur oleh Tuan Tua karena masalah ini. Tampaknya Tuan Ling telah menyinggung Tuan Tua dengan meragukan identitasnya sebelumnya. Prestise seorang guru master tidak boleh dinodai. Untuk memohon padanya menggunakan hanya 1 juta koin emas, bagaimana dia bisa mempertahankan reputasinya di masa depan? Tuan Tua mengatakan bahwa itu adalah masalah 1 kali, dan itu tidak boleh terjadi lagi. Sejujurnya, 1 juta koin emas benar-benar seperti surga bagi kita. Namun, bagi Tuan Tua, itu bahkan tidak layak untuk dimohon. Penjaga pertama berbicara, memang, ketika saya melewati halaman depan,
saya mendengar beberapa orang membicarakannya. Saya pikir mereka berbohong. Yang kedua melanjutkan. Di luar, tunggu sebentar. Sebelum Du Yuan bisa pergi, suara ayahnya bergema di telinganya sekali lagi. Ambil pil berharga yang aku beli baru-baru ini dan jual semuanya. Juga, bawa kulit binatang buas yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun bersama dengan uangnya. Ayah, Du Yuan terkejut. Apa yang terjadi dengan ayah? Membawa uang, menjual hartanya. Tentu saja itu nyata. Saya telah bertanya kepada saudara Sun tentang masalah ini secara pribadi. Dia mengatakan bahwa ketika Tuan Ling menyerahkan 1.000.000 koin emas, tuan tua itu bahkan tidak meliriknya. Alasan mengapa dia memperlakukannya adalah karena istri Lord Ling berada di ambang kematian dan menyelamatkan seseorang membawa satu karma baik. Jika orang yang datang untuk memohon padanya sehat, lincah, dan mampu melakukan teknik pertempuran, dia pasti akan mengabaikannya. Suara penjaga pertama terdengar. Du Miaoxuan mulai gemetar. Sambil mengatupkan rahangnya, dia terus memerintahkan Du Yuan, jual pedang milikku itu juga. Juga, bukankah penatua ketiga tertarik untuk mengambil alih bisnisku? Bicaralah padanya. Selama dia mau membayar, semua bisnis itu akan menjadi miliknya. Ayah, itu sudah menjadi chip terbesar ayah dalam klan. Jika dia menjual semuanya, apa yang akan terjadi di masa depan? Du Yuan tercengang. Percepat. Du Miaoxuan mendesaknya. Mengamati ekspresi tegas di wajah ayahnya, Du Yuan tidak berani membalas. Dia berbalik untuk pergi sekaligus. Fakta bahwa dia mampu melakukan teknik pertempuran menunjukkan bahwa tubuhnya baik-baik saja. Dia pasti memiliki kelemahan untuk meragukan seorang guru master. Penjaga kedua menegur. Meskipun tuan tua tidak peduli untuk kekayaan, orang itu bahkan tidak membawa 1 koin emas pun bersamanya. Tanpa menawarkan apapun, dia ingin tuan tua mengerahkan upaya untuk menawarkan petunjuk kepadanya, bukankah dia sedang melamun? Tanda tanya petik 2. Du Miaoxuan menggertakkan giginya. Juga, bawakan tabunganmu dan ibumu juga. Petik 2, petik 2. Du Yuan terhuyung-huyung mengikuti langkahnya, hampir menangis. Dari kelihatannya, ayahnya sudah benar-benar gila. Percakapan antara kedua penjaga itu persis seperti yang didelegasikan Zhang Xuan kepada Sun Qiang. Tanpa mengingatkan pihak lain, berapa lama mereka akan mengirim uang. Bagaimanapun, itu adalah kata-kata para penjaga dan itu tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Mereka juga tidak berani menuduh seorang guru besar sebagai pengeruk uang. Seperti yang diharapkan dari tuan tua. Bahkan setelah melakukan seseorang, dia ingin dia membayar, kembali ketika Sun Qiang menerima tugas dari tuan tua, dia juga tidak bisa berkata-kata. Sejak awal, pihak lain akan memberikan hadiah besar kepada tuan tua untuk berterima kasih padanya karena telah menawarkan bimbingannya. Namun, belum bisa dipastikan berapa jumlahnya. Setelah mendengar percakapan antara dua penjaga, siapa yang berani pelit? Mampu memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang tanpa menodai gengsinya. Untuk menipu orang lain tanpa mengotori tangannya, terlalu licik. Awalnya, sama seperti orang lain, dia mengira tuan tua itu tidak peduli dengan uang. Dari kelihatannya, seorang guru master masih manusia dan memiliki biaya sendiri untuk pemeliharaan. Meninggalkan kediaman dan melesat ke gang terpencil, Zhang Xuan melepaskan penyamarannya sepenuhnya. Itu melelahkan untuk terus menyamar sepanjang hari. Guild harus selesai menyiapkan Meridian Rejuvenation Pill dan Body Nourishment Medicinal Solution. Pertama-tama aku harus mendapatkannya untuk Wang Ying dan Liu Yang. Tujuannya untuk menyamar sebagai guru utama untuk mendapatkan uang adalah untuk ini. Untuk saat ini, dia tidak dapat memperoleh Unravel Yin Pill dan Colossal Rhinoceros Blood, tetapi dua item lainnya ini mudah diperoleh. Melangkah ke Apothecary Guild, kedua item itu memang sudah siap. Adapun dua sisanya, pemimpin persekutuan Ouyang telah mengirim aplikasi dan kantor pusat akan mengirimkannya dari cabang lain. Guild Apoteker dapat ditemukan di semua kerajaan besar. Ada pil dan harta yang tidak dimiliki kerajaan Tianxuan, tetapi itu tidak berarti bahwa kerajaan lain tidak memilikinya. Selama mereka mengirim permintaan ke markas, barang akan diangkut dari kerajaan terdekat dengan persediaan. Dengan begitu, proses pengiriman bisa dipercepat. Kalau tidak, mengingat seberapa jauh kantor pusat dari sini, 10 hari terlalu singkat bagi mereka untuk membawanya ke sini. Membayar 1 juta sebagai deposit, ia memperoleh 2 item dengan sukses. Benar, pemimpin persekutuan Ouyang, apakah Anda memiliki pil penempaan nafas? Bisakah Anda memberi saya beberapa? Setelah menyimpan 2 benda di cincin penyimpanannya, Zhang Xuan bertanya. Breath Forging Pill adalah sesuatu yang sangat berguna untuk Fighter 1 dan Inisiat Ranah Juksi. Jika Wang Ying dan yang lainnya mengkonsumsinya, kecepatan latihan mereka harus ditingkatkan secara signifikan. Saya memalsukan sedikit dari mereka sebelumnya dan saya masih memiliki beberapa yang tersisa. Saya dapat memberikannya kepada Anda segera. Pemimpin persekutuan Ouyang tersenyum dan memberikan 2 botol batu giok.
Setelah menerima botol giok, dia melihat ke dalam dan melihat ada lusinan pil di setiap botol. Zhang Xuan mengerti bahwa pihak lain mengungkapkan niat baiknya dan tidak menyenangkan untuk menolaknya. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya dan menerimanya. Meskipun kualitas dari Breath Forging Pil tidak terlalu tinggi, itu tetap pil grade 1. Setiap pil berharga puluhan ribu, namun pemimpin persekutuan Ouyang membagikan lusinannya dalam sekali jalan dengan murah hati. Bab 144, Ahli Tombak. Jika itu adalah apoteker bintang 1 lainnya, bahkan jika mereka adalah teman, tidak mungkin baginya untuk begitu murah hati. Namun, Zhang Xuan terlalu luar biasa. Dia mampu menyaingi semua apoteker lain dengan kata-katanya dan terlepas dari apakah itu penempaan pil, herbal, dia sempurna di hampir setiap aspek, seolah-olah tidak ada cara apapun untuk mengalahkannya dalam debat pil, meninggalkan semua orang terdiam di belakangnya. Mengandalkan hanya kemampuan ini, dia pasti akan bisa naik ke ketinggian yang luar biasa jika diberikan waktu yang cukup. Sikap niat baik ini, di satu sisi, merupakan investasi untuk masa depan. Setelah menyimpan pil penempaan nafas, Zhang Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Pemimpin persekutuan Ouyang, apakah Anda tahu di mana saja yang menjual manual rahasia tentang ilmu tombak?" Petik 2. Wang Ying memiliki solusi obat bergizi tubuh sedangkan Liu yang memiliki pil peremajaan Meridian. The Unravel Yin Pil dan Colossus Rhinoceros Blood belum tiba, tetapi ketika Zhao Ye dan Yuan Tao mengkonsumsinya dan membangunkan konstitusi mereka, ranah kultivasi mereka pasti akan melonjak secara signifikan. Dari 5 muridnya, dia hanya kekurangan solusi untuk Zheng Yang. Zheng Yang menghususkan diri dalam cara tombak, dan Lu Xun telah mencari seseorang yang bahkan lebih mahir darinya untuk menjadi lawannya. Jika dia tidak mencari beberapa gerakan kuat untuk diberikan kepadanya, dia mungkin bisa menjadi mata rantai terlemah. Dia telah melihat-lihat buku di Paviliun Kompendium Guru dan ada beberapa buku tentang teknik pertempuran, tetapi sangat sedikit yang berhubungan dengan tombak. Itu juga alasan mengapa Wang Chao Laoshi begitu populer. Praktisi tombak yang tak terhitung jumlahnya datang melamar ke akademi dengan kagum atas namanya. Karena Wang Chao mampu memberikan Mo Xiao kepada Lu Xun, keduanya harus memiliki hubungan yang luar biasa. Dalam hal ini, itu bukan pilihan yang layak baginya untuk mengunjunginya untuk bertanya tentang cara tombak. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apa-apa tentang tombak. Jadi, dia hanya bisa bertanya-tanya untuk melihat apakah ada manual rahasia tentang spearmanship yang dijual di ibu kota. Manual rahasia tentang spearmanship. Anda ingin mempelajari cara tombak. Pemimpin persekutuan memandang Zhang Xuan dengan heran. Apoteker sangat dihargai di masyarakat. Alih-alih mempelajari penempaan pil, mengapa Anda mempelajari cara tombak? Zhang Xuan mengangguk. Spearmanship relatif jarang dibandingkan dengan ilmu pedang dan ada lebih sedikit orang yang mempelajarinya. Bahkan lebih sedikit yang berhasil menjadi ahli seni. Saya kebetulan mengenal satu. Warisan keluarganya adalah tombak dan keterampilannya, sangat kuat dan mendalam. Dia terkenal dengan keahlian tombaknya, bahkan ketika mempertimbangkan seluruh ibu kota. Ouyang Cheng mengelus jenggotnya dan tertawa kecil. "Oh, bisakah kamu membawaku untuk belajar darinya?" Mata Zhang Xuan berbinar. Orang ini sering bersembunyi di dalam rumahnya, dia jarang bertemu dengan orang luar dan tidak mudah memberikan keahlian tombaknya kepada orang lain. Namun, saya adalah teman baiknya, jadi mungkin dia akan menjual bantuan ini kepada saya. Kata Ouyang Cheng. Kalau begitu aku akan mengganggu pemimpin persekutuan Ouyang untuk ini. Mengetahui bahwa pihak lain sedang mencoba untuk memulai koneksi, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dan diam-diam memutuskan untuk membimbingnya dalam penempaan pilnya setiap kali dia mendapat kesempatan. "Ayo pergi, aku akan membawamu untuk bertemu dengan teman lamaku ini." Melihat bahwa orang lain memahami niatnya, Ouyang Cheng mengangguk puas. Setelah meninggalkan persekutuan apoteker, mereka berdua berjalan selama hampir 1 jam sebelum tiba di kediaman. Karena Ouyang Cheng berteman baik dengan penguasa kediaman, para penjaga tidak menghalangi jalannya dan mereka dapat memasuki kediaman dengan lancar. "Pemimpin persekutuan Ouyang, tolong tunggu sebentar. Tuan lamaku masih berlatih, dia akan keluar sebentar lagi." Kepala pelayan membawa mereka ke gazebo kecil dan berkata, itu akan berguna baginya untuk mencariku setelah dia menyelesaikan pelatihannya." Pemimpin persekutuan Ouyang mengetahui kebiasaan pihak lain dan memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak terganggu olehnya. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Zhang Xuan, "Apoteker Zhang, datang dan duduk." Baik, Zhang Xuan duduk dan mengamati sekeliling. Halamannya luas dan renovasinya sederhana namun elegan, menciptakan suasana yang tenang. Tidak ada pelayan atau pelayan yang terlihat di seluruh halaman. Sepertinya pemilik kediaman bukanlah orang yang boros. "Teman saya bernama Wang Chong. Kami berkenalan lebih dari 20 tahun yang lalu dan dia telah membenamkan dirinya di jalan tombak sepanjang hidupnya. Dalam hal ilmu tombak, dia jelas merupakan salah satu tokoh teratas di seluruh kerajaan Tianxuan. Kaisar Shenzhui bahkan pernah memuji keahlian tombaknya yang tiada taranya." Menyeruput tehnya, Ouyang Cheng memperkenalkan pemilik kediaman.
Luar biasa. Zhang Xuan selalu menghormati mereka yang mampu mencapai puncak pekerjaan mereka. Terlepas dari pekerjaan, untuk dapat muncul di atas ribuan orang menunjukkan tekad dan bakat mereka. Oh yang tua, apakah kamu berbicara buruk tentang aku di belakangku lagi? Di tengah percakapan mereka, sebuah suara yang cerah terdengar. Kemudian, seorang lansia berjalan dengan langkah melebar. Meskipun dia tampak berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya tetap tampak penuh dengan kekuatan, seolah-olah dia memiliki persediaan energi yang tak terbatas. Dia mengenakan jubah pelatihan dan meraih tombak di satu tangan. Seperti yang dikatakan kepala pelayan, dia mungkin berada di tengah-tengah pelatihannya dan datang tanpa mengganti pakaiannya. Berbicara buruk di balik keburukanmu. Aku tidak bosan melakukannya. Ouyang Cheng berdiri sambil tersenyum. Dilihat dari nada bicara mereka, Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa mereka adalah teman dekat. Itu lebih seperti itu. Bagaimana kamu punya waktu untuk mencariku hari ini? Wang Chong melangkah ke gazebo dan melihat Zhang Xuan. Bingung, dia bertanya, apakah ini juniormu? Petik 2. Uhuk-uhuk. Ouyang Cheng hampir memuntahkan tehnya. Ekspresi canggung muncul di wajahnya. Dia adalah juniorku. Saya ingin menjilatnya sehingga dia bisa membimbing saya dengan penempaan pil saya. Anda mengatakan bahwa dia adalah junior saya hampir membuat semua usaha saya sia-sia. Diam-diam melirik Zhang Xuan dan memastikan bahwa dia tidak marah, dia menghela nafas lega. Takut teman lamanya akan mengatakan sesuatu yang lebih buruk, dia buru-buru memperkenalkan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Ini adalah apoteker bintang 1 terbaru dari guild kami, Zhang Xuan. Petik 2. Apotek bintang 1. Wang Chong terkejut sesaat sebelum merasa terkejut. Sebagai teman lama Ouyang Cheng, dia tahu betul betapa sulitnya ujian apoteker. Melihat betapa mudahnya pihak lain, dia awalnya berpikir bahwa Zhang Xuan adalah junior Ouyang Cheng. Pikiran bahwa dia adalah seorang apoteker resmi bahkan tidak terpikir olehnya. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan baginya. Bahkan kepala pelayan di sampingnya tercengang. Tidak hanya itu, apoteker Zhang dipromosikan melalui debat pil. Seorang diri, dia membuat 10 apoteker terdiam. Di bidang penempaan pil, tidak ada satu orang pun di seluruh ibu kota yang lebih berpengetahuan dari dia. Petik 2. Ouyang Cheng melanjutkan. Debat pil. Wang Chong terperangah. Meskipun dia bukan seorang apoteker, dia telah mendengar tentang metode pemeriksaan seperti itu dari pemimpin persekutuan Ouyang sendiri. Untuk seorang pria yang bahkan belum berusia 20 tahun untuk menjadi apoteker melalui pil debat, meskipun faktanya ada di hadapannya, dia merasa sulit untuk menerimanya. Pemimpin persekutuan Ouyang terlalu murah hati, kebetulan saya hanya memiliki sedikit pengetahuan. Dalam hal penempaan pil, saya masih pemula. Zhang Xuan buru-buru berkata, dia berbicara tentang kebenaran. Alasan mengapa dia bisa berhasil dalam debat pil adalah karena Library of Heaven's Path. Jika dia benar-benar mencoba penempaan pil, kemungkinan dia tidak akan bisa memalsukan pil yang paling mudah sekalipun. Ketiga pria itu mengobrol lebih lama setelah itu. Zhang Xuan tahu bahwa Ouyang Cheng memujinya di hadapan Wang Chong dengan sengaja untuk meninggalkan kesan yang baik tentang dia pada Wang Chong. Dengan cara ini, akan lebih mungkin bagi Wang Chong untuk memberinya cara tombak. Memang, setelah olok-olok itu, Ouyang Cheng tersenyum, sebenarnya, aku punya sesuatu yang perlu merepotkanmu. Petik 2. Oh, Wang Chong memandang Ouyang Cheng. Seperti itu, apoteker Zhang sangat menghargai cara tombak. Jika saudara Wang punya waktu, kalian berdua bisa bertukar pandangan. Petik 2. Kata Ouyang Cheng. Oh, jadi apoteker Zhang juga ahli tombak. Itu bagus. Mendengar kata-kata itu, mata Wang Chong berbinar kegirangan. Dia adalah seorang fanatik tombak dan suka mengadu dirinya dengan ahli tombak lainnya. Agar Zhang Xuan telah menjadi apoteker resmi di usia yang begitu muda, dia mungkin memiliki bakat yang unggul. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat untuk berdebat dengannya? Aku, batuk-batuk, aku belum pernah belajar ilmu tombak sebelumnya. Setelah melihat bahwa pihak lain bertekad untuk berduel dengannya, ekspresi canggung muncul di wajah Zhang Xuan. Bab 145, Seni Tombak Jalan Surga. Diri sebelumnya telah menghabiskan semua upaya dan perhatiannya untuk meningkatkan ranah kultivasinya, memungkinkan dia untuk mencapai ranah Zenki pada usia yang sangat muda. Karena itu, dia tidak pernah melakukan kontak dengan spearmanship. Secara alami, dia saat ini yang merupakan penduduk bumi biru sejati juga tidak pernah bersentuhan dengannya. Belum pernah belajar, Wang Chong terkejut. Jika dia tidak pernah belajar ilmu tombak, pandangan apa yang bisa mereka tukarkan? Ekspresi aneh juga muncul di wajah Ouyang Cheng. Mendengar bahwa Zhang Xuan ingin belajar ilmu tombak, dia berpikir bahwa dia memiliki setidaknya tingkat dasar tertentu dalam seni. Itu juga alasan mengapa dia menyebutnya bertukar pandangan daripada belajar darinya. Dengan cara itu, Zhang Xuan akan dapat mempertahankan martabat, hanya untuk berpikir bahwa dia tidak pernah belajar ilmu tombak. Canggung, kalau saja dia tahu bahwa dia belum pernah belajar ilmu tombak sebelumnya, dia pasti akan mengarahkannya ke guru ilmu tombak secara acak. Tidak perlu merepotkan teman lamanya.
Situasinya seperti ini. Saya memiliki seorang siswa yang ingin belajar ilmu tombak, jadi saya ingin belajar beberapa gerakan sekarang dan mengajarinya. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, Zhang Xuan hanya bisa mengungkapkan motifnya. Pelajari beberapa gerakan sekarang. Ajari orang lain. Wang Chong terhuyung mundur dan hampir pingsan karena takjub. Apakah kamu bercanda? Seperti kata pepatah, sebulan dengan tongkat, setahun dengan pedang, dan seumur hidup dengan tombak. Banyak orang telah memulai ilmu tombak sejak muda, hanya untuk tidak dapat menjadi inisiat sejati sepanjang hidup mereka. Anda bahkan belum belajar sedikit pun, namun Anda berniat untuk mengajar siswa Anda. Bukankah kamu terlalu berani? Atau apakah Anda berpikir bahwa spearmanship itu mudah? Dalam sekejap, wajah Wang Chong menjadi gelap. Kesan baik yang dia miliki tentang Zhang Xuan berantakan. Dia telah berlatih di jalan tombak sepanjang hidupnya dan sudah menganggap tombak sebagai bagian penting dari hidupnya. Dia benci ketika orang lain meremehkan seninya. Namun, orang ini bahkan tidak belajar satu pun tentang hal itu tetapi berniat untuk mengacaukan murid-muridnya, itu benar-benar penghinaan terhadap cara tombak. Jika bukan karena rasa hormatnya terhadap identitas pihak lain sebagai apoteker bintang 1 dan untuk martabat teman lamanya Ouyang, dia akan mengusirnya. Menekan ketidaksenangannya, dia menyatakan, spearmanship sulit untuk dilatih dan dipelajari. Ini adalah tugas yang mustahil untuk mencapai sesuatu yang signifikan dalam waktu singkat. Jika Anda mengajar orang lain tanpa sepenuhnya memahami seni, kemungkinan Anda salah arah mereka. Suaranya mengeras. Melihat ketidaksenangan di wajah pihak lain, Zhang Xuan tahu bahwa mungkin tidak mungkin baginya untuk belajar ilmu tombak langsung dari pihak lain. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia bertanya, bagaimana dengan ini? Apakah saudara Wang memiliki buku tentang ilmu tombak di sini? Jika demikian, dapatkah Anda mengizinkan saya untuk menelusurinya? Petik 2. Melihat-lihat buku. Wang Chong mengerutkan kening. Spearmanship adalah jenis teknik pertempuran dan setiap gerakan membutuhkan bimbingan dan koreksi seorang ahli, serta penyempurnaan dalam jangka waktu yang lama. Jika seseorang dapat mempelajarinya dengan mudah dengan membaca buku, ia tidak perlu berlatih sekeras itu. Namun, meskipun dia skeptis dengan tujuan Zhang Xuan, setelah menyaksikan dia menyerah pada niat sebelumnya, dia menghela nafas lega dan berkata, tentu, saya punya banyak buku seperti itu di sini. Pelajari tentang seberapa mendalam spearmanship sehingga kamu tidak akan begitu sembrono. Aku akan membawamu. Sebagai master tombak, hampir setiap buku tentang spearmanship yang ada di kerajaan adalah miliknya. Selama teknik tombak rahasia keluarganya tidak bocor, itu bukan masalah besar baginya untuk mengizinkan orang luar menelusuri buku-buku dasar itu. Terima kasih. Petik 2. Zhang Xuan buru-buru mengangguk. Seni tombak, seperti semua teknik pertempuran lainnya, membutuhkan penyempurnaan selama berjam-jam agar bentuk dan esensi dari keterampilan itu bersinar. Namun, Zhang Xuan berbeda. Selama dia memiliki buku yang cukup, dia mampu membuat seni tombak yang kuat dan ringkas yang mudah dipelajari. Ini adalah ruang belajar saya. Saya memiliki hampir semua buku terkait tombak di kerajaan Tianxuan di sini, serta beberapa koleksi eksklusif. Saat ketiganya mencapai ruang belajar, Wang Chong memberi isyarat dengan anggun dengan ekspresi bangga. Dia telah membayar cukup banyak untuk mengumpulkan semua buku ini. Buku-buku ini juga membantu meningkatkan keahlian tombaknya, membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat ke dalam, Zhang Xuan melihat 7 hingga 8 rak buku penuh dengan semua jenis buku yang menguraikan setiap aspek ilmu tombak. Ouyang, sudah lama sejak terakhir kali kamu datang. Ayo kita pergi minum. Mengetahui bahwa Zhang Xuan akan meluangkan waktu untuk membaca beberapa buku, Wang Chong tidak berniat menunggunya di sini. Sebagai gantinya, dia memberi isyarat kepada Ouyang Cheng ke ruangan lain. Baik, Ouyang Cheng berkata dan mereka berdua berjalan keluar. Aku harus mulai. Melihat mereka pergi, Zhang Xuan menghela nafas lega, berjalan ke rak buku dan mulai membolak-balik buku. Hualalala, suara buku membalik mulai bergema di ruangan itu dan semua jenis buku tentang ilmu tombak terbentuk di benaknya. Beberapa dari buku-buku ini berada di dasar-dasar, beberapa di antaranya mendetail gerakan umum dan beberapa di antaranya hanyalah pengantar dasar. Secara keseluruhan, benar-benar ada semua jenis buku tentang ilmu tombak yang mungkin bisa dibayangkan orang di sini. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli tombak, koleksinya benar-benar berlimpah. Membolak-balik buku terus-menerus, dia segera menanamkan ke dalam pikirannya semua 8 rak buku-buku di ruang kerja, yang menambahkan hingga total beberapa ribu buku, dalam waktu 1 jam. Berdiri diam di tempat, Zhang Xuan mulai mencerna buku-buku yang baru dikompilasi di benaknya. Metode pelatihan yang benar. Pikirannya tersentak dan semua buku tentang ilmu tombak menyatu menjadi satu buku di hadapannya. Dia mulai membolak-baliknya. Senjata adalah perpanjangan dari lengan. Hanya dengan melatihnya untuk menjadi bagian dari lenganmu, seseorang dapat dianggap sebagai inisiat sejati. Keahlian tombak juga sama. Seni tombak yang dibuat oleh Library of Heaven's Path melalui kompilasi begitu banyak buku sangat mendalam dan memberi seseorang perasaan pencerahan. Sambil melihatnya,
Zhang Xuan menggunakan jarinya sebagai pengganti tombak untuk melatih gerakannya. Dari waktu ke waktu, dengan penambahan Zenki, jarinya akan menembus udara dengan mengancam. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi tombak itu sendiri, dan setiap saat sekarang, dia akan menembus langit. Tombak itu disebut sebagai Raja Senjata. Untuk menjadi ahli sejati, seseorang harus memiliki watak yang mampu menembus langit. Tanpa banyak badai dan akumulasi pengalaman dari waktu ke waktu, mustahil untuk membentuk disposisi seperti itu. Jika seseorang memperhatikan Zhang Xuan saat ini, mereka pasti akan berteriak dengan seru. Itu karena Zhang Xuan saat ini sudah memiliki watak. Meskipun tidak dapat ditentukan apakah keahlian tombaknya telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi, hanya aura yang dia pancarkan sudah cukup untuk menghancurkan kepercayaan diri para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan keinginan mereka untuk bertarung. Sepenuhnya tenggelam dalam buku itu, Zhang Xuan benar-benar tidak menyadari perubahan ini. Sebaliknya, dia terus meniru gerakan dengan tangannya. Tes, ledakan demi ledakan Zenki melesat di sepanjang lintasan jari-jarinya dan menghantam lantai, menciptakan lubang yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Beruntung dia bisa menjaga kekuatannya. Jika tidak, ruang belajar Wang Chong mungkin akan hancur seperti milik Guru Lu Chen. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Zhang Xuan akhirnya berhenti dan menghembuskan udara keruh. Aku sudah selesai mengolahnya. Matanya menyala. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah berlatih seluruh urutan seni tombak yang disusun di perpustakaan sekali. Aku akan menyebutnya seni tombak jalur surga. Weng, buku itu tersentak dan sebuah nama muncul di atasnya, seni tombak jalan surga. Sayang sekali ada terlalu sedikit buku dan terlalu banyak kesalahan di dalamnya. Saya hanya berhasil membuat satu gerakan. Zhang Xuan menyesal. Buku-buku itu semuanya tentang dasar-dasar ilmu tombak. Library of Heaven's Path mengumpulkan semua teori yang benar dan menciptakan seni tombak darinya. Aku ingin tahu sejauh mana gerakan ini akan menambah kekuatanku, dan seberapa besar kekuatan yang bisa aku lakukan melaluinya. Meskipun itu hanya satu gerakan, dia tahu bahwa itu tidak mungkin menjadi sesuatu yang sederhana, terutama setelah mengalami seni surgawi jalur surga dan tubuh emas jalur surga. Kecakapan bertarungnya pasti akan meningkat secara signifikan jika dia mengeksekusinya. Aku akan memberikan ini kepada Zheng Yang ketika aku kembali. Petik 2. Alasan mengapa dia di sini khusus untuk belajar seni tombak adalah agar dia bisa memberikannya kepada Zheng Yang. Meskipun itu hanya satu langkah, setidaknya, perjalanan yang dia lakukan di sini tidak sia-sia. Dapat dibayangkan bahwa jika Zheng Yang benar-benar memahami keterampilan itu, keahlian tombaknya pasti akan meningkat dengan pesat. Saat itu, mengalahkan Mo Xiao tidak akan menimbulkan masalah. Semua yang datang dari jalan surga harus luar biasa. Tidak ada keraguan tentang ini. Waktu untuk pergi. Setelah membaca semua buku dan mendapatkan apa yang diinginkannya, Zhang Xuan tidak berlama-lama di ruang kerja dan berjalan keluar dengan langkah besar. Bab 146, Niat Tombak. Di bawah gazebo, Wang Chong dan Ouyang Chong duduk saling berhadapan, minum. Kamu mengatakan bahwa apoteker Zhang ini, lulus ujian debat pil. Petik 2. Bahkan sampai sekarang, Wang Chong merasa sulit untuk percaya. Debat pil sebenarnya merupakan hak istimewa khusus bagi guru master, sesuatu yang dimaksudkan hanya untuk yang terbaik. Namun, seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun berhasil lulus ujian ini. Meskipun dia mendengarnya secara langsung dari sumber yang dapat dipercaya, dia tetap tidak berani percaya bahwa itu mungkin. Memang, pengetahuan apoteker Zhang tentang herbal dan pil lebih unggul dari saya. Dia pasti akan mencapai ketinggian yang luar biasa. Ouyang Cheng tidak bisa tidak terkesan setiap kali dia mengingat perbuatan Zhang Xuan. Meskipun dia luar biasa dalam pil dan herbal, pemahamannya tentang tombak terlalu dangkal. Spearmanship bukanlah permainan, seseorang tidak dapat belajar hanya dengan melihat. Jika semudah itu, aku tidak perlu membenamkan diriku di dalamnya selama hidupku sejauh ini. Wajah Wang Chong bersinar dengan kebanggaan dan kepercayaan diri yang luar biasa tercermin di matanya. Memang tombak adalah yang paling rumit di antara semua senjata. Bagaimana bisa mudah untuk mencapai penguasaan? Dari sekian banyak senjata, tombak adalah senjata yang paling sulit untuk dikuasai. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah mengambil tantangan hanya untuk berakhir terkunci dari gerbang kesuksesan. Sambil menghela nafas, Ouyang Cheng tiba-tiba teringat sesuatu dan melirik Wang Chong. Tidak ada manual rahasia seni tombak eksklusif di ruang kerjamu, kan? Petik 2. Dia membawa Zhang Xuan ke sini. Jika teman lamanya secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa manual rahasia pusaka keluarga kepadanya, dia benar-benar harus merasa menyesal. Tentu saja tidak. Seni tombak yang saya buat, serta manual rahasia keluarga saya, semuanya tersimpan dalam pikiran saya. Mereka hanya diturunkan dengan kata-kata, orang lain tidak dapat mempelajarinya bahkan jika mereka mau. Petik 2. Wang Chong terkekeh, mereka yang ada di ruang belajar semuanya mengenai dasar-dasar dan dasar-dasar ilmu tombak. Ini berguna bagi mereka yang baru saja bersentuhan dengan tombak. Bukan masalah besar untuk mengizinkan apoteker Zhang menelusurinya. Selain itu,
Membiarkan dia membacanya adalah ide yang bagus, dia harus menyadari betapa sulitnya ilmu tombak dan membuang pikirannya yang belum dewasa. Petik 2. Untuk berpikir tentang mengajar spearmanship ketika Anda tidak tahu apa-apa sama sekali, sungguh lelucon. Jika ilmu tombak semudah itu, dia tidak akan memiliki ketenaran yang dia miliki sekarang, bahkan Kaisar Shen Zui memujinya secara pribadi. Master tombak bukanlah gelar yang muncul begitu saja. Untuk masalah ini, dia memiliki keyakinan dan kebanggaan mutlak. Memang, Ouyang Cheng mengangguk. Tidak ada satu senjata atau teknik pertempuran yang bisa dikuasai dengan mudah. Mereka membutuhkan pelatihan terus-menerus untuk menyempurnakan setiap gerakan ke kesempurnaan. Jika itu bisa dipahami dengan mudah, para ahli tidak akan berarti apa-apa. Apoteker Zhang masih muda dan itu wajar baginya untuk menjadi ambisius. Setelah dia selesai membaca buku-buku itu, saya akan mengungkapkan seni tombak kepadanya sehingga dia akan menyadari kesulitannya dan menyerah pada pikiran menggelikan itu. Petik 2. Meskipun Wang Chong tidak puas dengan tindakan Zhang Xuan, dia tidak berani meremehkannya, terutama setelah mengetahui bakatnya dalam penempaan pil. Baiklah, saya kira dia mungkin harus menyerah setelah itu dan fokus pada penempaan pil. Saya masih menantikan apoteker bintang 2 pertama kami di apotecari guild kami. Ouyang Cheng tertawa. Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, dia melihat tubuh Wang Chong tiba-tiba menegang sebelum gemetar tak terkendali. Dan dia tidak menyadari fakta bahwa cangkir anggur yang dia pegang di tangannya telah jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Wang Chong, melihat master tombak, yang kekuatannya sangat tinggi di seluruh kota Tianxuan, tiba-tiba bertingkah sangat aneh, Ouyang Cheng merasa ngeri. Dia belum pernah mendengar bahwa teman lamanya sakit. Kenapa dia tiba-tiba mulai kejang-kejang? Ini niat tombak, niat tombak. Tepat ketika dia mempertimbangkan pil apa yang harus dia masukkan ke mulut temannya untuk menyelamatkannya, yang terakhir tiba-tiba pulih. Matanya bersinar seolah-olah harta yang tak ternilai ada di hadapannya. Niat tombak, apa itu? Melihat bahwa dia baik-baik saja, Ouyang Cheng menghela nafas lega dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang bisa membuat temannya, yang sekokoh gunung, berperilaku seperti itu? Mereka yang mencapai tingkat penguasaan pedang tertentu dapat membentuk SWOT Inten. Demikian pula, mereka yang mampu memancarkan Spear Inten adalah master tombak sejati. Beberapa tahun ini, alasan mengapa aku mengurung diri di kediaman begitu bahwa saya dapat mengendalikan pikiran saya untuk memasuki keadaan seperti itu. Namun, sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat mencapai terobosan, kapan ahli seperti itu muncul di kediaman. Atau apakah seseorang berhasil mencapai terobosan sebelum saya lakukan? Ayo pergi untuk melihatnya. Dia berdiri tiba-tiba dan melanjutkan menuju asal-usul tombak. Setelah mengembangkan Spear Inten, apapun yang dilakukan seseorang dengan tombak akan menjadi seni tombak. Dia selalu berusaha untuk tujuan ini, tetapi dia berhasil menemukan jalannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang bisa membentuk Spear Inten tiba-tiba muncul di kediamannya. Siapa itu? Mereka berdua bergegas menuju sumber Spear Inten. Dalam perjalanan, mereka kebetulan melihat Zhang Xuan berjalan santai keluar dari ruang kerja. Di mana dia? Sebelum Zhang Xuan bisa mengatakan apa-apa, Wang Chong bertanya dengan tergesa-gesa. Dia, siapa maksudmu? Zhang Xuan tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Dia telah tenggelam dalam membaca dan berlatih seni tombak jalan surga, jadi dia tidak terlalu memperhatikan situasi di luar. Apa yang terjadi? Apakah musuh menyerang? Aku merasakan gelombang Spear Inten yang menakjubkan di sini, kenapa tidak ada siapa-siapa? Melihat Zhang Xuan tidak mengerti, Wang Chong melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Namun, sekitarnya benar-benar kosong dan tidak ada orang lain yang terlihat. Mungkinkah kamu terlalu memikirkannya sehingga kamu mulai membayangkan banyak hal? Ouyang Cheng bertanya. Teman lamanya telah memimpikannya Spear Inten siang dan malam. Mungkinkah kerinduannya akhirnya berubah menjadi delusi? Kalau tidak, mengapa dia tidak bisa merasakan apapun sendiri? Pada levelku, aku hanya selangkah lagi dari membentuk Spear Inten. Beberapa saat yang lalu, aku dengan jelas merasakan Spear Inten melonjak ke langit. Aku yakin akan hal itu. Wang Chong sangat percaya diri. Dia telah menjelajahi rahasia tombak setiap hari secara fanatik, dan akan sangat memalukan jika dia salah mengira Spear Inten sebagai sesuatu yang lain. Tunggu. Apa maksud tombak yang kalian berdua bicarakan itu? Melihat diskusi panas antara keduanya, Zhang Xuan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Semua buku yang telah dia baca adalah tentang dasar-dasar yang telanjang. Spear Inten adalah topik yang sangat maju dan tidak tercatat di buku manapun. Karena itu, Zhang Xuan tidak tahu apa-apa. Niat tombak adalah keadaan pikiran khusus yang dapat dicapai oleh seorang praktisi hanya jika pemahamannya tentang tombak mencapai titik ekstrim. Wang Chong mencoba menjelaskan sebelum menggelengkan kepalanya, kamu belum pernah belajar ilmu tombak. Kamu tidak akan memahaminya bahkan jika aku menjelaskannya kepadamu. Meskipun pihak lain tidak merinci, Zhang Xuan memahami situasinya secara singkat. Jadi, alasan kenapa kamu mencari di sekitar sini adalah karena seseorang telah merilis Spear Inten di sini beberapa saat yang lalu.
Petik 2. Aku juga tidak begitu yakin. Aku merasakannya samar-samar barusan dan seharusnya ada di sekitar. Wang Chong menganggukkan kepalanya. Munculnya Spear Inten hanya untuk sesaat, seperti kilatan petir. Bahkan Wang Chong hanya bisa merasakannya secara samar, dan karena itu, dia tidak dapat memastikan lokasi yang tepat. Kalau tidak, dia akan bergegas maju secara langsung daripada tetap tertekan di sini. Benar, kamu baru saja di sini. Kamu harus jelas tentang di mana orang itu berada. Tiba-tiba teringat sesuatu, Wang Chong berbalik untuk menatapnya dengan mata bersinar. Dia jauh, jadi dia tidak dapat merasakan lokasi yang tepat. Namun, apoteker Zhang telah ada di sini selama ini. Dengan bantuannya, dia pasti bisa menemukan tuannya. Paling tidak, setelah mereka mengkonfirmasi lokasi, mereka akan tahu apakah orang itu adalah anggota klan atau orang luar. Sebagai klan yang mengkhususkan diri dalam tombak, semua anggota klan membenamkan diri di jalan tombak. Bahkan para penjaga terampil dalam ilmu tombak. Meskipun Wang Chong dapat memanggil semua penjaga di sini untuk menanyai mereka satu persatu, jika orang tersebut hanya diam atau tidak menyadarinya sendiri, akan lebih mudah untuk menentukan lokasi yang tepat. Tapi, aku tidak tahu apa itu Spear Inten. Zhang Xuan ragu-ragu. Sederhana saja, meskipun aku belum sepenuhnya memahami maksud tombak, aku bisa menirunya dengan kemiripan 70% hingga 80%. Seharusnya terasa seperti ini. Wang Chong mengerahkan dan aura menusuk tajam menyembur lurus ke arah Zhang Xuan. Rasanya seolah-olah itu mampu menembus apapun. Jadi ini Spear Inten. Ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Xuan. Memang, seharusnya terasa seperti ini. Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Menghilangkan aura, tetesan keringat mengalir di dahi Wang Chong. Masih terengah-engah, dia bertanya. Meskipun dia hanya meniru aura untuk sesaat, itu membebani tubuhnya dan melemahkannya. Ini, Zhang Xuan merasa sedikit malu. Apakah maksud tombak yang kamu bicarakan, ini? Detik berikutnya, seluruh tubuh Zhang Xuan tampaknya telah berubah menjadi tombak dan memancarkan aura menusuk menakutkan, seolah-olah dia akan menembus langit setiap saat. Membandingkan keduanya, niat tombak Wang Chong seperti sehelai rumput di depan pohon kuno yang menjulang tinggi. Tak tertandingi. Bab 147, bisakah saya belajar dari Anda? Ah, tombak, maksud tombak. Tubuh Wang Chong bergoyang dan dia hampir pingsan. Apakah Anda nyata? Bagaimana Anda bisa menampilkan Spear Inten? Lebih jauh lagi, niat tombak yang begitu murni. Dia tercengang. Melihat tampilan malu Zhang Xuan, dia hampir muntah darah. Malu, malu kepalamu. Saudara, bisakah kamu tidak membodohi orang lain seperti itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah belajar cara tombak? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa itu seni tombak? Saya sudah mulai belajar cara tombak sejak 8 dan saya telah menghabiskan 40 tahun sejak itu mendedikasikan hidup saya untuk itu. Meski begitu, saya masih jauh dari mencapai Spear Inten. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya secara kasar, ada apa dengan Spear Inten Anda yang luar biasa itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa itu Spear Inten? Lalu apa di dunia ini? Air mata mengalir di wajah Wang Chong. Anda seharusnya tidak bermain dengan orang seperti itu. Sangat menggelikan bahwa dia telah menegur pihak lain dengan sangat berani sebelumnya, mengatakan bahwa dia tidak akan memahaminya bahkan jika dia menjelaskannya. Dari mana datangnya kepercayaan diri ini? Atau lebih tepatnya, orang yang tidak mengerti adalah dia sendiri. Dia membenci kenyataan bahwa tidak ada lubang di sini untuk dia selami. Ini tombak niat. Ouyang Cheng tercengang. Tepat setelah menunjukkan momen Spear Inten, teman lamanya sudah berkeringat deras dan terengah-engah, seolah-olah dia telah mengalami sembelit selama beberapa hari berturut-turut. Namun, orang ini dapat melakukannya dengan mudah kapan saja dan kapan saja dia suka, seolah-olah itu hanya makan dan minum. Apakah Anda Master Tombak, atau Wang Chong? Kamu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah belajar tentang tombak? Diliputi keterkejutan, Ouyang Cheng bertanya. Wang Chong juga buru-buru mengalihkan perhatiannya untuk mendengar bagaimana pihak lain akan menjelaskannya. Memang benar aku belum mempelajarinya sebelumnya. Zhang Xuan menjawab dengan jujur. Jika kamu belum pernah mempelajarinya sebelumnya, bagaimana kamu bisa memiliki Spear Inten yang begitu kuat? Wang Chong hampir gila. Jika Anda dapat menampilkan niat tombak yang begitu kuat tanpa pengalaman sebelumnya, mengingat pencapaian saya terlepas dari bagaimana saya menghabiskan hidup saya membenamkan diri dalam seni, saya pasti menghabiskan waktu saya untuk belajar omong kosong. Oh, aku baru saja membaca buku di ruang kerja dan sebuah pencerahan mengejutkanku. Aku menyadari bahwa mengeksekusi seni tombak dalam bentuk ini terasa paling nyaman, jadi aku masuk ke dalam formulir. Aku tidak tahu bahwa ini adalah Spear Inten. Petik 2. Zhang Xuan berkata setelah beberapa saat merenung. Zhang Xuan tidak berusaha berpura-pura tidak tahu. Sebaliknya, buku-buku dalam penelitian ini benar-benar hanya tentang dasar-dasar ilmu tombak, jadi tidak ada satupun yang merinci Spear Inten. Dia hanya tumbuh di posisi seperti itu karena seni tombak jalur surga yang dibentuk melalui buku-buku ini.
Adapun bagaimana Spear Inten dapat digunakan dan seberapa bergunanya bagi pengguna tombak, dia tidak tahu sama sekali. Air mata Wang Chong terus mengalir di wajahnya. Anda menggambarkannya seolah-olah semudah makan dan minum, tahukah Anda berapa banyak usaha yang telah saya lakukan untuk masalah ini, hanya untuk gagal berkali-kali. Selama dekade terakhir, saya telah membangun ketabahan mental saya, memasuki tanah terpencil, mengatasi es dan menahan panas. Meski begitu, saya belum berhasil. Namun, Anda hanya datang ke ruang belajar, membaca beberapa buku dan secara tidak sengaja, berhasil mencapai level seperti itu. Hatiku, masa mudaku. Jika ada lubang besar di depannya, dia pasti akan melompat untuk mengubur dirinya hidup-hidup. Bisakah kamu tidak menghancurkan kepercayaan diriku seperti itu? Jika Anda mengatakan bahwa Anda telah berusaha keras, berlatih setiap hari dan kebetulan mencapai terobosan, saya akan merasa sedikit lebih baik. Tapi Anda hanya menghabiskan 2 jam membaca buku, dan, namun Anda telah mencapai terobosan. Selain itu, apa yang Anda baca bukanlah manual rahasia yang mendalam. Itu hanya buku dasar tentang ilmu tombak. Jika tersiar kabar, semua ahli tombak di ibu kota pasti akan mati karena malu. Wang Chong, manusia tidak dilahirkan dengan bakat yang sama. Mungkin, apoteker Zhang, mungkin benar-benar berbakat dalam hal tombak. Melihat teman lamanya yang putus asa yang terkena pukulan berat, Ouyang Cheng mencoba menghiburnya. Baiklah, aku hanya bisa menganggapnya seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seorang praktisi tombak ahli, dia sudah menempa keinginannya untuk menjadi sekuat baja. Meskipun dia putus asa, dia segera menyesuaikan kembali kondisi mentalnya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mendengar suara bingung seorang pemuda bergema di udara. Kamu mengatakan bahwa aku telah memahami maksud tombak, tapi apa yang maksud tombak lakukan? Wang Chong terhuyung sekali lagi. Menahan hatinya yang hancur, dia menjelaskan, niat tombak mengacu pada pemahaman seseorang tentang tombak. Mencapai niat tombak berarti tombak telah menjadi perpanjangan tangan praktisi. Di bawah keadaan seperti itu, setiap gerakan yang dia buat dapat dianggap sebagai seni tombak. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai ketika seseorang mencapai puncak ilmu tombak. Setiap gerakan yang dibuat dapat dianggap sebagai seni tombak. Mata Zhang Xuan berbinar. Bagus. Jika muridku bisa memahami Spear Inten, dia akan bisa meraih kemenangan di turnamen mahasiswa baru. Karena niat tombak begitu hebat, Zhang Xuan memutuskan untuk memberi Zheng yang pelajaran yang bagus ketika dia kembali. Selama dia mampu mencapai keadaan seperti itu, bahkan jika dia tidak memiliki seni tombak yang mendalam di gudang senjatanya, tidak mungkin dia kalah dari lawannya. Anda ingin membantu siswa Anda memahaminya juga. Wang Chong gemetar. Spear Inten adalah pemahaman seseorang terhadap tombak. Apakah Anda berpikir bahwa setiap orang sama kuatnya dengan Anda sehingga dapat mencapai terobosan hanya dengan melihat beberapa buku? Dia ingin meyakinkan pihak lain untuk membatalkan ide itu, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Benar, saya telah mempelajari suatu teknik ketika saya melihat-lihat buku sebelumnya, tetapi saya tidak tahu seberapa kuatnya itu. Karena saudara Wang adalah ahli tombak, dapatkah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Zhang Xuan tidak memiliki konsep Spear Inten, jadi dia tidak terkejut seperti pihak lain. Mengingat langkah yang dibuat oleh Heaven's Path Library, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Orang di depannya adalah master tombak terkenal di seluruh kerajaan. Dia pasti akan bisa menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari gerakan itu. Kamu bahkan memahami suatu teknik. Baiklah, aku juga tertarik untuk melihat gerakan seperti apa yang bisa dipahami oleh seorang jenius sepertimu. Petik 2. Wang Chong mengangguk dan mengirim bawahannya untuk mengambil tombak. Segera, dia kembali membawa 2 tombak. Cara terbaik untuk menguji kekuatan suatu jurus adalah melalui sparring. Apoteker Zhang, tunjukkan jurus yang baru saja kamu pahami. Seolah-olah Wang Chong telah berubah saat tombak digenggam di tangannya. Auranya ganas, seolah-olah binatang buas purba yang buas telah terbangun dari tidurnya. Dalam pandangannya, meskipun pihak lain telah memahami maksud tombak, kekuatan absolut dan kemampuannya untuk menggunakan tombak masih harus kalah dengannya. Bahkan jika pihak lain memiliki gerakan khusus, dia harus bisa menanganinya dengan mudah. Baik, kebetulan Zhang Xuan ingin mencoba kepindahannya. Karena itu, dia dengan santai meraih tombak lainnya. Dia belum pernah mengambil tombak dalam hidupnya. Namun, setelah memahami Spear Inten, tombak itu terasa sangat pas di tangannya. Mari kita mulai. Saat Zhang Xuan merasa begitu, auranya segera berkembang, seolah-olah pemuda biasa dari sebelumnya telah menjadi penakluk yang mendominasi. Mengisi ke depan, tombaknya melesat keluar dari telapak tangannya. Teknik ini adalah sesuatu yang dia ciptakan setelah menyusun intisari dari ribuan manual. Semua kerumitan telah disederhanakan menjadi satu langkah ringkas ini. Zhengqi di seluruh tubuhnya bergejolak dan tombak itu terbang keluar seolah-olah naik besar dari laut, membumbung ke langit. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan Wang Chong, tetapi setelah menyaksikan tombak yang menusuk lurus ke arahnya, merinding langsung muncul di tubuhnya dan dia hampir ketakutan setengah mati. Langkah ini mungkin terlihat sederhana,
tidak elegan dan bahkan jelek, tetapi itu memfokuskan semua kekuatan dan semangat kultivator pada satu titik. Ini adalah seni tombak tertinggi. Ledakan. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Wang Chong mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu pukulan dan menghadapi pukulan Zhang Xuan dengan salah satu pukulannya. Melepaskan kekuatan penuhnya, ranah kultivasinya juga terungkap, pejuang 7 dan ranah Tong Xuan. Ding! Kedua tombak bertemu di udara dan gelombang kejut besar dihasilkan, mengirimkan hembusan kuat ke sekitarnya. Deng deng deng. Zhang Xuan mundur 7 hingga 8 langkah sebelum berhenti. Di sisi lain, Wang Chong masih terpaku pada tempatnya. Jelas siapa pemenangnya dalam pertarungan sederhana. Zhang Xuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah membatasinya hingga 40 ding dan tentu saja, tidak akan mampu menahan serangan kekuatan penuh oleh ahli tahap lanjut ranah Tong Xuan. Namun, karena ketahanan tubuhnya yang luar biasa dan zenki murninya, meskipun dia dipaksa mundur, dia tidak terluka sama sekali. Seperti yang diharapkan dari ahli tombak, luar biasa. Petik 2. Melihat bahwa pihak lain telah berhasil dengan mudah menangani langkah yang diturunkan oleh Library of Heaven's Path, Zhang Xuan terkesan. Di sisi lain, Wang Chong hampir pingsan karena ketakutan. Seni tombak pihak lain yang tampaknya sederhana telah memaksanya untuk mengeksekusi kartu asnya. Lebih jauh lagi, meskipun dia tidak mundur satu langkah pun dan sepertinya dia berada di atas angin, ada rasa sakit yang tumpul di dadanya dan aliran darahnya menjadi tidak menentu. Dia telah terluka parah di bagian muka. Jika bukan karena dia menekan dengan paksa, dia akan menyemburkan seteguk darah. Tidak peduli apa, dia adalah seorang ahli tingkat lanjut ranah Tong Xuan, baginya untuk tidak dapat menandingi lawan ranah Pixue, itu adalah perbedaan dari seluruh ranah kultivasi di antara mereka. Biasanya, tidak mungkin bagi seseorang untuk mengalahkan lawan yang memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi. Sulit untuk mengatakan apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu bahwa pemuda di depannya hanya menggunakan setengah dari kekuatannya dalam pertarungan ini. Langkah ini benar-benar luar biasa. Setelah butuh waktu lama untuk mengatur napasnya, Wang Chong tidak bisa tidak memuji. Langkah itu terlalu menakjubkan. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah seorang jenius, dan dia juga telah menciptakan beberapa teknik tombak. Namun, dibandingkan dengan langkah ini, mereka semua adalah sampah. Perbedaan antara keduanya seperti membandingkan tanah dengan permata. Bagus sekali. Saya ingin memberikan gerakan ini kepada murid saya. Bisakah saudara Wang memberi saya beberapa petunjuk sehingga saya dapat memperbaikinya? Petik 2. Zhang Xuan bertanya. Penunjuk, wajah Wang Chong memerah. Apoteker Zhang, apakah Anda di sini untuk menamparkan wajah saya? Mengesampingkan fakta bahwa kamu telah mencapai Spear Intent dan bahwa setiap gerakanmu adalah seni tombak, gerakan ini, aku bahkan tidak bisa memahami gerakannya, bagaimana aku bisa memberimu petunjuk? Meskipun dia adalah seorang ahli tombak, dia tidak bisa mengatakan bagaimana lawannya mengeksekusi gerakan itu dan bagaimana serangan itu datang padanya, dia merasa sangat malu sehingga dia bisa bunuh diri. Langkah ini, tidak ada masalah. Kamu bisa memberikannya kepada muridmu seperti ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wajah Wang Chong merasakan sensasi terbakar di wajahnya. 1 jam yang lalu, dia mengira pemuda itu tidak mengerti tombak, dan dia menghina cara tombak. Tapi sekarang, dia merasa bahwa dialah yang menghina jalan tombak. Pihak lain hanya membaca 2 jam buku, dan dia tidak hanya memahami maksud tombak, dia bahkan telah menciptakan teknik yang luar biasa. Di sisi lain, dia telah berlatih ilmu tombak selama lebih dari 40 tahun, tetapi hanya mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Dalam sekejap, dia merasakan darah menggenang di dadanya, siap menyembur keluar kapan saja. Setelah rasa malu, sebuah pemikiran berani tiba-tiba muncul di benaknya. Inti dari teknik pihak lain adalah memusatkan seluruh kekuatan seseorang ke satu titik. Dalam aspek ini, itu sangat mirip dengan Spear Intent. Jika dia mempelajari gerakannya, dia mungkin bisa menembus penghalang terakhir yang menghalanginya dan mencapai Spear Intent. Apoteker Zhang, bisakah kamu ajari aku gerakan ini? Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia bertanya dengan wajah merah. Kamu ingin belajar? Tentu, aku bisa mengajarimu. Petik 2. Setelah beberapa saat terkejut, Zhang Xuan menyetujui permintaannya sambil tersenyum. Mendengar percakapan antara keduanya, Ouyang Cheng terhuyung. Bukankah Zhang Xuan yang datang ke sini hari ini untuk belajar ilmu tombak dari Wang Chong? Bagaimana? Peran mereka ditukar. Bab 148, Platform Duel Siswa. Tanpa Heaven's Path Divine Art untuk melengkapi Heaven's Path Spear Art, bahkan jika pihak lain mempelajarinya, itu akan jauh lebih lemah daripada miliknya. Lebih jauh lagi, itu adalah langkah yang dia buat melalui buku-buku pihak lain, jadi mengajar pihak lain bukanlah masalah besar. Dengan demikian, Zhang Xuan menyetujui permintaan Wang Chong tanpa banyak keraguan. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk memberinya versi lengkap. Bagaimanapun, seni tombak jalur surga terlalu menakutkan. Itu tidak akan ada bandingannya bahkan jika dia hanya memberikan sebagian darinya. Wang Chong telah mengajukan permintaan ini tanpa banyak harapan.
Setelah mendengar Zhang Xuan menyetujuinya, seluruh tubuhnya gemetar karena gelisah dan matanya memerah. Para ahli biasanya hanya memberikan gerakan yang mereka buat kepada anak-anak dan murid mereka, tidak pernah membiarkannya bocor. Mengesampingkan orang lain, dia juga salah satu dari mereka. Selain putranya, dia tidak pernah mengajari orang lain gerakan yang dia buat. Namun, apoteker Zhang bersedia memberikan gerakan yang begitu dalam kepadanya dengan begitu mudah. Kemurahan hati dan kepribadian ini. Langkah ini sangat mendalam, saya tidak bisa mempelajarinya secara gratis, ragu-ragu sejenak, kata Wang Chong. Meskipun pihak lain bersedia memberinya langkah itu, tidak pantas baginya untuk mengambil sesuatu tanpa memberikan imbalan apapun. Itu seperti bagaimana seseorang harus mengirim hadiah pertunangan ketika menikahi putri orang lain. Bagaimana bisa ada makan siang gratis di dunia ini? Apoteker Zhang kekurangan koin emas untuk membeli beberapa pil. Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk membayarnya sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya sekolah. Ouyang Cheng menyela. Zhang Xuan belum membayarnya untuk pil yang dia beli sebagai gantinya. Dia tahu pihak lain pasti mencari cara untuk mendapatkan uang untuk membayarnya kembali, dan karena teman lamanya ingin membalas budi, yang terbaik baginya adalah memberi Zhang Xuan uang. Selanjutnya, setelah memberikan teknik pertempuran kepada Wang Chong, Zhang Xuan akan dianggap sebagai setengah guru bagi Wang Chong. Jika Zhang Xuan ternyata sangat menuntut setelahnya, dia mungkin tidak dapat membalas budi ini dan ini akan menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit. Mengesampingkan orang lain, bagaimana jika Zhang Xuan ingin mempelajari seni tombak yang diciptakan Wang Chong, haruskah dia mengajarkannya padanya? Baik, petik 2. Memahami maksud di balik kata-kata teman lamanya, Wang Chong buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia berbalik untuk mendelegasikan beberapa tugas kepada kepala pelayan. Tidak lama kemudian, kepala pelayan datang dengan setumpuk uang dan menyerahkannya kepada Zhang Xuan. Ini adalah biaya kuliah. Saya harap apoteker Zhang dapat menerimanya. Tidak pantas bagi saya untuk mempelajari seni tombak Anda secara gratis. Mata Zhang Xuan melebar. Apakah saya sedang bermimpi? Saya datang ke sini untuk belajar seni tombak, tapi, mengapa saya menjadi satu-satunya yang mengajar? Selain itu, saya bahkan mendapatkan uang. Namun, Zhang Xuan merasa sulit untuk menolak uangnya, melihat tumpukan tagihan yang bernilai setidaknya 2 juta. Setelah menyimpan uang, Zhang Xuan mulai menampilkan tekniknya secara perlahan dan menjelaskan konsep dan cara kerja di baliknya secara detail. Seperti yang diharapkan dari Master Tombak, meskipun Wang Chong belum mencapai Spear Inten, pengetahuannya tentang tombak sudah meresap jauh ke dalam tulangnya. Dengan satu demonstrasi, dia sudah hampir sepenuhnya memahami konsepnya. Meskipun kekuatannya masih jauh dari versi asli Zhang Xuan, tidak ada masalah dengan bentuk dan gerakannya. Apoteker Zhang, terima kasih telah memberi saya gerakan itu. Hanya setelah mempelajari langkah ini, Wang Chong benar-benar memahami betapa kuatnya itu. Dia tercengang dengan kekuatannya. Dia sudah bisa memperkirakan bahwa jika dia terus berlatih keterampilan, dalam waktu kurang dari setahun, dia akan dapat mencapai niat tombak dan tumbuh lebih kuat. Terlepas dari apakah dia telah membayar biaya sekolah atau tidak, Zhang Xuan sudah menjadi setengah guru baginya. Dengan setengah guru, itu berarti bahwa seseorang telah mempelajari 1 atau 2 gerakan dari orang lain, atau telah diberikan petunjuk darinya. Karena dia sudah memahami langkah itu, Zhang Xuan tidak perlu tinggal di sini. Bersama dengan Ouyang Cheng, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pemimpin persekutuan Ouyang, bantu aku mengawasi pil-pil itu. Aku akan mengklaimnya darimu ketika saatnya tiba. Meninggalkan kediaman Tuan Tombak Wang Chong, kata Zhang Xuan. Istirahatlah. Ouyang Cheng mengangguk. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa selama pemuda ini belajar dengan rajin, dia bisa menjadi apoteker bintang 2 pertama dari kerajaan Tianxuan. Namun, pikiran seperti itu telah lenyap sama sekali dari benaknya. Dari seorang pemula yang lengkap, hanya dengan membaca 2 jam buku, dia dapat dengan mudah membuat gerakan yang bahkan dipuja Wang Chong, lebih jauh lagi mencapai Spear Inten, orang seperti itu pasti akan berhasil dan namanya akan berdering di seluruh dunia. Kembali ke akademi. Solusi obat nutrisi tubuh dan pil peremajaan Meridian sudah menjadi miliknya, jadi dia berpikir bahwa dia harus memberikannya kepada murid-muridnya sehingga mereka dapat berkultivasi lebih cepat. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ouyang Cheng, dia kembali ke kelasnya dengan cepat. Namun, ketika dia tiba, dia hanya melihat Wang Ying di dalam kelas. Sisanya tidak hadir. Di mana yang lainnya? Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia telah menemukan segala cara untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, namun sekelompok orang ini bahkan tidak datang untuk pelatihan. Mereka tidak mengharapkan Zhang Laoshi muncul pada saat seperti itu. Wang Ying ketakutan. Meringkuk ke belakang karena ketakutan, dia tergagap. Zhang Laoshi mengatakan ketika dia meninggalkan kelas kemarin bahwa dia akan sibuk, dan dia mungkin tidak dapat hadir untuk pelajaran untuk saat ini. Kenapa dia kembali secepat ini? Berbicara, kulit Zhang Xuan menjadi gelap. Untuk membangkitkan konstitusi unik mereka dan menyembuhkan luka mereka, dia melalui kesulitan melakukan ujian apoteker dan menyamar sebagai guru master.
Namun, mereka melewatkan pelajaran. Dia benar-benar marah. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan pernah repot-repot mengeluarkan upaya seperti itu pada mereka. Apakah dia memberi mereka mas kawin? Jika siswa tidak bekerja keras sendiri, tidak peduli berapa banyak bantuan yang diberikan guru kepada mereka, masih akan sulit bagi mereka untuk mencapai prestasi tinggi di masa depan. Lagi pula, lumpur busuk akan meluncur ke bawah tidak peduli seberapa tinggi Anda mengangkatnya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Pada titik itu, wajah Zhang Xuan benar-benar dingin. Guru, Wang Ying menggigil. Dia memiliki karakter yang lemah, dan setelah melihat kemarahan Zhang Laoshi, dia ketakutan tanpa kata-kata. Jia, pada titik ini, pintu terbuka. Sebelum ada yang bisa masuk, sebuah suara bergema, Wang Ying, cepatlah datang. Mereka sudah mulai bertarung. Di tengah kata-katanya, pemilik suara melihat Zhang Xuan yang berwajah dingin dan kata-kata yang tersisa tercekat di tenggorokannya. Zhang Laoshi, pemilik suara itu gemetar. Lemak Yuan Tao, mulai berkelahi, meminta seseorang untuk membantu. Apakah aku membawamu ke sini untuk berkultivasi atau bertarung? Suara Zhang Xuan sedingin es. Aku, wajah Yuan Tao memucat. Kamu baru saja belajar satu atau dua hal dan kamu sudah bertarung melawan yang lain. Apakah kamu tidak membutuhkanku sebagai gurumu lagi? Petik 2. Sejujurnya, Zhang Xuan tidak marah, hatinya sangat sakit. Meskipun dia sudah lama tidak bergaul dengan murid-muridnya ini, dia sudah memperlakukan mereka sebagai kerabat terdekatnya dan telah bekerja keras demi mereka. Namun, mereka pergi keluar untuk terlibat dalam perkelahian kelompok, berlari kembali untuk meminta bantuan ketika mereka menemukan diri mereka dalam posisi yang buruk. Dia merasa frustrasi karena mereka belum dewasa. Zhang Laoshi, bukan itu, kecemasan muncul di wajah montok Yuan Tao. Bukan begitu. Kalau begitu katakan padaku, apa artinya berkelahi dan kamu memanggil Wang Ying untuk membantu? Jika aku mendengar kata-kata palsu dari mulutmu hari ini, aku akan mengeluarkanmu. Jangan pernah bermimpi memanggilku guru, lagi. Zhang Xuan melemparkan jubahnya ke belakang dengan marah. Jika anak-anak ini tidak layak dirawat, dia tidak ingin menyia-nyiakan usahanya juga. Yang paling bisa terjadi adalah dia kalah dan meninggalkan kerajaan Tian Xuan dan Akademi Hong Tian. Dengan Library of Heaven's Path yang dimilikinya, kemana lagi dia tidak bisa pergi di dunia yang luas ini. Alasan mengapa dia tinggal adalah karena kerinduan dirinya yang dulu akan tempat ini dan rasa tanggung jawabnya terhadap murid-muridnya. Ini, Yuan Tao menggigil sejenak sebelum menggertakkan giginya. Seperti ini, hari ini, Akademi mengalokasikan sumber daya kultivasi dan mereka mengatakan bahwa kamu adalah guru terburuk di akademi, jadi kamu tidak memiliki hak untuk mengklaimnya. Kami merasa marah dengan kata-kata mereka dan pergi, untuk berdebat dengan mereka. Karena itu, konflik pecah. Mengalokasikan sumber daya budidaya. Zhang Xuan tertegun sejenak sebelum dia ingat. Setiap bulan, akademi akan mengalokasikan sumber daya kultivasi untuk setiap guru. Jumlah sumber daya yang diterima guru bergantung pada jumlah siswa yang dimiliki guru, hasil ujian kualifikasi guru, serta evaluasinya secara keseluruhan. Para guru dapat menggunakan sumber daya ini sendiri atau untuk memberi penghargaan kepada siswa yang lebih baik untuk mendorong mereka bekerja lebih keras. Biasanya, sumber daya budidaya ini dialokasikan oleh Biro Mahasiswa. Biro Kemahasiswaan adalah departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melakukan ujian bagi siswa, serta mendistribusikan sumber daya budidaya kepada siswa dan guru. Zhao Ya telah mencetak gol dalam 10 besar mahasiswa baru dan tidak harus berbagi asrama dengan yang lain. Itu adalah departemen yang mengalokasikan asramanya untuknya. Bawa aku kemari. Mengetahui bahwa mereka membelanya, Zhang Xuan merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Kemarahannya juga telah padam secara signifikan. Anak-anak itu, iya, Yuan Tao tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia segera memimpin, dengan Wang Ying juga ikut. Mereka bertiga mulai berjalan menuju Biro Mahasiswa. Biro Kemahasiswaan. Persekutuan guru telah mendukung ketidakbersalahan Zhang Laoshi atas perselingkuhan itu. Zhou Laoshi, mengapa kamu masih menolak untuk mengalokasikan sumber daya miliknya? Petik 2. Zheng yang memelototi pemuda di depannya dengan marah. Itu adalah siswa sebelumnya yang pernah menjadi guru di sekolah, Zhou Tian. Tidak bersalah. Apakah dokumennya ada di sini? Apakah ada yang memberitahu kita? Zhou Tian mengangkat alisnya dan sedikit ejekan muncul di wajahnya. Karena tidak ada apa-apa sama sekali, Zhang Xuan tetap menjadi guru terburuk di sekolah yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya. Ini adalah pemborosan untuk memberinya sumber daya. Jangan salahkan saya karena tidak mengalokasikan sumber daya untuk Anda, salahkan diri Anda sendiri. Karena mengakui guru yang salah. Seperti kata pepatah kuno, kekayaan, teman sebaya, ajaran, dan tanah. Di antaranya, kekayaan adalah yang utama, dan dari sini, jelas terlihat betapa pentingnya bagi seseorang untuk berkultivasi. SL, ini adalah istilah Buddhisme yang menyatakan 4 hal yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai pencerahan.
Tanpa kekayaan yang cukup, seseorang tidak dapat membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Tanpa teman sebaya, sulit bagi seseorang untuk mencapai ketinggian yang luar biasa. Tanpa ajaran, kemungkinan besar seseorang akan menyimpang dari jalan yang benar. Tanpa tanah yang cocok, kemungkinan seseorang akan terpengaruh oleh lingkungannya. Inilah alasan mengapa Wang Ying ragu-ragu saat itu ketika Zhang Xuan mengatakan bahwa dia mungkin menghadapi kekurangan sumber daya kultivasi. Setiap bulan, Akademi Hongtian akan mengalokasikan beberapa sumber daya kultivasi kepada siswa dan gurunya. Kebanyakan dari mereka adalah pil tingkat rendah. Meskipun itu tidak banyak berguna bagi para guru, itu adalah tonik yang sangat baik untuk siswa yang baru saja mulai berkultivasi. Inilah alasan mengapa banyak orang dapat meningkat dengan cepat. Hari ini adalah hari alokasi, tetapi mereka tidak diberitahu. Secara alami, mereka mengambil inisiatif untuk menanyakan masalah ini. Bahkan jika dokumen dari persekutuan guru belum diturunkan, saya ingat bahwa semua guru Akademi Hongtian, terlepas dari seberapa buruk hasil mereka, selama mereka memiliki siswa, mereka akan memenuhi syarat untuk mengklaim bubuk penempaan nafas. Hak apa yang Anda miliki untuk tidak memberikan itu kepada kami? Zhao Ya melangkah maju. Breath Forging Powder adalah sumber daya budidaya yang paling umum digunakan oleh siswa kelas bawah. Itu memungkinkan para siswa di alam Juksi untuk lebih merasakan energi spiritual di udara. Bubuk penempaan nafas tidak dapat dianggap sebagai pil dan bahkan Wen Sui, yang tidak memenuhi syarat sebagai apoteker magang dapat membuatnya, sehingga membuatnya menjadi murah. Menurut aturan sekolah, setiap guru dengan siswa berhak untuk itu. Anda mungkin dapat menemukan alasan untuk menghindari mengalokasikan sumber daya kultivasi yang mahal kepada kami, tetapi jika Anda menolak untuk memberikan ini kepada kami juga, akan jelas bahwa Anda mencoba mempersulit kami. Ada aturan seperti itu, tapi ada juga klausa yang menyatakan bahwa jika siswa tidak layak dirawat, biro siswa dapat memilih untuk tidak mengalokasikannya kepada siswa. Kalian semua menolak untuk mengikuti pengaturan biro siswa dan membuat keributan di sini. Oleh karena itu, masuk akal jika aku menolak permintaanmu. Zhou Tian berkata dengan arogan. Kamu, melihat bahwa pihak lain bertekad untuk tidak memberikannya kepada mereka, napas Zhao Ya semakin cepat dan wajahnya memerah. Kenapa? Apakah kamu tidak puas dengan pengaturanku? Sudut bibir Zhou Tian merayap ke atas. Jika Anda tidak puas, itu adalah platform duel siswa di sana. Anda dapat menantang murid-murid saya dan jika Anda mampu mengalahkan mereka semua, saya tidak hanya akan memberi Anda bubuk penempaan nafas, saya bahkan dapat memberi Anda Breath Forging Bed. Ingat, ini adalah Breath Forging Bed. Bukankah kalian semua menyebabkan keributan yang menuntut saya untuk memberikan Zhang Xuan sumber dayanya? Meskipun ini bukan pil yang sebenarnya, itu tidak jauh dari itu. Ini efektif bahkan untuk ahli ranah Piksue. Seorang guru biasa hanya bisa mengklaim satu setiap bulan. Jika Anda berani menerima tantangan dan berhasil, saya akan memberikan Anda ketiganya. Petik 2. Platform duel siswa adalah salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik antara siswa dan guru. Dari semua metode, itu hanya yang kedua setelah platform duel guru. Cara pengoperasiannya sederhana. Selama yang menantang guru itu mampu mengalahkan semua siswa di bawahnya, guru itu harus meminta maaf kepada siswa itu. Bab 149, Keputusan Zhang Xuan. Manik penempaan nafas. 3 dari itu. Mendengar kata-kata itu, napas Zhao Ya dan yang lainnya mulai terengah-engah. Breath Forging Bed adalah sesuatu yang unik di Akademi Hongtian. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli bahkan di Guild Apoteker. Ini meningkatkan kecepatan para pejuang menyerap energi spiritual, memungkinkan mereka untuk meningkat dengan cepat. Zhang Laoshi telah melakukan begitu banyak untuk kita tanpa mengharapkan imbalan. Sebagai muridnya, sudah waktunya bagi kita untuk membalas budi. Tatapan Zheng yang tegas. Sejak muda, dia telah berlatih dengan rajin sendirian, mencoba meraba-raba melalui kultivasinya. Dia berpikir bahwa bahkan di sekolah, gurunya hanya akan memperjelas keraguannya dan memecahkan beberapa masalah. Namun, kehangatan yang diberikan Zhang Laoshi kepadanya lebih dari itu. Dia menciptakan teknik kultivasi hanya untuknya dan menunjukkan kekurangannya. Demi mereka, dia bahkan mengambil risiko untuk ikut serta dalam debat pil. Saat dia memikirkan semua yang telah terjadi, dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Motivasi mengalir dalam dirinya. Zhang Laoshi mungkin tidak peduli dengan sumber daya ini, tapi, setiap guru dialokasikan beberapa dari mereka. Jika dia menjadi satu-satunya guru yang tidak mendapatkannya, prestise dan reputasinya akan ternoda. Sebagai muridnya, kita harus berjuang demi dia, tidak peduli apa yang diperlukan. Zhao Ya menggertakkan giginya. Zhang Laoshi dengan santai memberikannya Frigid Sun Mother Grace yang bernilai 100.000 koin emas. Meskipun Breath Forging Bed juga tidak buruk, sepertinya dia tidak akan terlalu peduli untuk itu. Namun, ini bukan lagi masalah alokasi sumber daya, tapi martabat. Dari sekian banyak guru di akademi, dialah satu-satunya yang tidak diberi sumber daya. Jika tersiar kabar, orang-orang akan memandang rendah dirinya. Karena dia tidak ada di akademi,
maka, Guru, kami akan melindungi martabatmu sebagai penggantimu. Kami akan menjaga prestise Anda. Tekad memenuhi mata Zhao Ya, Zheng Yang dan Liu Yang. Tidak ada sedikit pun keraguan yang terlihat. Baik, kita akan menantang platform duel pelajar. Petik 2. Mengangguk setuju, Zheng Yang mengambil tombak di punggungnya dan mulai memasangnya. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, udara mengerang di bawah tekanan tombak. Ini yang kamu pilih untuk dirimu sendiri, jangan menyesalinya. Zhou Tian mencibir dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat, semua orang keluar, seseorang menantangmu. Sudah waktunya untuk memberi mereka pelajaran. Selama kamu mengalahkan mereka, aku akan memberi kalian masing-masing beberapa bubuk penempaan nafas. Hualala, ditemani oleh raungan, sekelompok orang keluar. Mereka semua mahasiswa baru dan ada sekitar 40 hingga 50 dari mereka. Saya memiliki total 47 siswa. Tidak peduli berapa banyak dari Anda yang menyerang mereka, selama Anda dapat mengalahkan semua 47, saya akan menganggapnya sebagai kemenangan Anda. Sudut bibir Zhou Tian merayap ke atas. 47. Zhao Ya dan mulut yang lain berkedut. Mereka tidak menyangka seorang guru baru yang baru bergabung tahun ini mampu merekrut siswa sebanyak itu. Ayo bertarung. Kita tidak boleh mempermalukan diri kita sendiri dan Zhang Laoshi. Ada aturan untuk platform duel pelajar. Seseorang dapat memilih untuk melawan lawan mereka satu persatu atau menghadapi mereka semua sekaligus. Selama mereka mampu mengalahkan semua siswa di bawah guru, itu akan menjadi kemenangan mereka. Karena mereka sudah mengambil keputusan, tidak ada yang perlu mereka ragukan. Dengan lompatan, Zheng yang pertama kali melangkah ke atas ring. Salah satu siswa Zhou Tian melompat juga. Duel segera dimulai. Zhou Tian. Petik 2. Dalam perjalanan ke biro mahasiswa, Yuan Tao menjelaskan situasinya kepada Zhang Xuan. Mendengar itu, Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyinggung guru ini, baik itu dirinya sebelumnya atau setelah dia bereinkarnasi. Mengapa dia memilih dia? Meskipun akademi tampak tenang di luar, itu dipenuhi dengan perselisihan internal. Banyak persaingan dan skema berlangsung dalam bayang-bayang. Namun, dia tidak ingat adanya konflik dengan guru dari biro siswa itu. Guru biro kemahasiswaan jarang melakukan hal-hal seperti itu karena akan menimbulkan kemarahan guru-guru lain. Selanjutnya, Zhang Xuan baru saja menggulingkan kepala biro pendidikan. Meskipun para siswa tidak menyadarinya, sebagai seorang guru, dia seharusnya mendengar berita itu. Mengadu dirinya dengannya meskipun mengetahuinya, apakah dia meminta pemukulan. Saya telah mendengar beberapa rumor bahwa, dia pernah menjadi murid Elder Sang Chen. Alasan mengapa dia bisa tetap di sekolah sebagai guru adalah karena pengaturan tetua, kata Yuan Tao. Jadi begitu. Jika demikian, situasinya masuk akal. Dia telah menyebabkan penatua Sang Chen dicopot dari posisinya sebagai kepala biro pendidikan, dan bahkan sekarang, dia berisiko dihukum oleh persekutuan guru. Sebagai muridnya, dia harus membela gurunya sendiri. Namun, wajahku, tidak semudah itu untuk ditampar. Mengetahui alasannya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Bukan tidak mungkin untuk menamparkan wajahku, tapi, tanganmu harus cukup kuat agar tidak melukai dirimu sendiri. Peng. Setelah beberapa tinju mendarat di punggungnya secara berurutan, Zheng yang merasakan sedikit rasa manis di mulutnya dan dia sepertinya tidak bisa lagi menekuk tangan yang memegang tombak. Dalam beberapa hari terakhir, kultivasinya telah meningkat pesat. Murid Zhou Tian Laoshi tidak cocok untuknya, tetapi mereka terlalu banyak. Itu sudah menjadi lawan kelima, dan dia berada di ambang kehancuran. Jika itu adalah pertandingan duel biasa, Zheng yang tidak akan terlalu lelah. Namun, pihak lain tampaknya telah merencanakannya sebelumnya dan melompat-lompat di medan perang dengan sengaja, menolak untuk menghadapinya secara langsung, dengan tujuan menguras staminanya. Bertahanlah. Kamu harus bertahan. Zheng yang menggigit peluru. Dengan energi terakhir yang tersisa, tombaknya bergetar dan dia mengalahkan lawan kelimanya. Haha, tidak tahan lagi. Dengan tawa keras, siswa keenam melompat ke atas panggung dan menendang dada Zheng Yang. Yang terakhir terhuyung 7-8 langkah mundur. Jika bukan karena kegigihannya, dia akan jatuh dari ring. Jika kamu tidak tahan, berhentilah membuat pertunjukan di sini. Untuk berani menantang prestise Zhou Laoshi, enyahlah. Petik 2. Siswa keenam mencibir dan mengirim tongkatnya langsung ke arahnya. Mengingat kecepatan tongkatnya, jika Zheng yang terkena, dia pasti akan terluka parah. Aku harus memblokirnya. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, Zheng yang mencoba mengangkat tombaknya untuk satu blok. Namun, dia menyadari bahwa dia satu gerakan terlalu lambat, dia tidak akan bisa tepat waktu. Mengetahui bahwa tongkat itu pasti akan mengenainya, Zheng yang menutup matanya dan bersiap menghadapi benturan itu. Dia berpikir bahwa dia akan jatuh dari platform duel mahasiswa segera menyemburkan darah segar, tetapi untuk waktu yang lama, tidak ada yang terjadi. Dia membuka matanya dengan tergesa-gesa dan melihat sosok di depannya. Orang itu tidak bertubuh tinggi,
Tapi pandangan belakangnya terlihat sangat bisa diandalkan. Tongkat yang diacungkan oleh lawan keenam digenggam di antara jari-jari orang itu. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan mantan, dia tidak dapat melepaskan senjatanya dari tangan yang terakhir. Zhang Laoshi. Dengan sekali pandang, dia mengenali orang itu. Sosok di depannya adalah gurunya, Zhang Xuan Laoshi. Dia? Tidakkah dia keluar? Kenapa dia di sini? Orang yang menghentikan tongkat itu memang Zhang Xuan. Sesampainya dengan Yuan Tao, setelah menyaksikan situasinya, dia segera berlari ke depan dan melompat ke atas ring. Itu hanya 10 hari sebelum pertempuran dengan Lu Xun Laoshi. Jika murid-muridnya ini terluka pada saat seperti itu, Zhang Xuan harus menyerah untuk duel evaluasi guru. Saat Sang Chen digulingkan oleh Zhang Xuan, Zhou Tian memendam kebencian padanya. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Zhang Xuan, dia dengan sengaja memprovokasi murid-muridnya, Zheng Yang dan yang lainnya, untuk tujuan ini. Selama Zheng Yang dan yang lainnya terluka, dia menghitung bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan dalam evaluasi guru. Melihat bahwa sudah terlambat untuk menghentikan duel melalui cara lain, Zhang Xuan melompat ke atas panggung sendiri. Zhang Xuan, apa maksudmu dengan ini? Murid-muridmu berkompetisi di platform duel siswa. Mengapa? Apakah kamu berniat untuk menggerakkan murid-muridku meskipun menjadi seorang guru? Petik 2. Melihatnya bergegas, Zhou Tian tidak terlalu terkejut. Kilauan mengancam melintas di matanya. Minggir murid-muridmu. Kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Petik 2. Dengan jentikan jarinya, tongkat pihak lain pecah berkeping-keping. Sambil menepuk-nepuk tangannya, dia melirik. Lalu apa maksud tindakanmu? Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Namun, sepertinya sudah terlambat. Muridmu telah setuju untuk menantang platform duel pelajar, dan mereka telah melukai 5 muridku. Tidak apapun yang terjadi, tantangan harus terus berlanjut. Masalah ini bukan terserah padamu. Kecuali, pada titik ini, bibir Zhou Tian meringkuk menjadi senyum dingin, kecuali, Anda mengakui kekalahan dan mengakui bahwa siswa Anda lebih rendah dari saya. Petik 2. Kita tidak boleh mengaku kalah. Bahkan jika kita harus memberikan segalanya, kita pasti akan menang. Mendengar ejekan polos dalam suara pihak lain, Zheng Yang dan yang lainnya mengepalkan tangan dan wajah mereka memerah. Jika mereka benar-benar mengakui kekalahan seperti itu, mereka tidak akan bisa mempertahankan harga diri mereka di akademi di masa depan. Mengakui bahwa muridku lebih rendah dari muridmu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Kamu pasti masih bermimpi. Huff. Karena itu masalahnya, mari kita lanjutkan. Saya meminta Anda turun dari ring. Zhou Tian melemparkan jubahnya. Untuk seorang guru sepertimu ikut campur dalam pertempuran di antara siswa, bukankah kamu menggertak yang lemah? Jangan terburu-buru. Zhang Xuan tersenyum, saya tidak mengakui kekalahan, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan membiarkan siswa kami terus bersaing. Kamu ingin menghentikan duel. Platform duel pelajar sudah dimulai, dan kamu tidak punya hak untuk menghentikannya. Sudah terlambat untuk menyesal. Zhou Tian mendengus. Keputusan siswa saya adalah keputusan saya. Karena mereka memutuskan untuk menantang platform duel siswa, tidak ada yang perlu saya sesali. Zhang Xuan melihat ke atas. Namun, saya pikir platform duel siswa belaka terlalu tidak menarik. Mengapa kita tidak mengadakan platform duel guru? Hanya saja, apakah Anda berani menerima tantangannya? Apa? Tantang platform duel guru. Apakah orang itu gila? Petik 2. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Platform duel guru berarti siswa menantang guru. Sudah sulit bagi siswanya untuk mencapai kemenangan di platform duel siswa, namun dia ingin menantang platform duel guru. Bukankah dia sedang melamun? Setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan, para guru dan siswa yang hadir di biro siswa tercengang. Ketika seorang siswa tidak puas dengan seorang guru, ia dapat menantang semua siswa di bawahnya melalui platform duel siswa untuk memaksanya mengakui kesalahannya. Di sisi lain, guru duel platform berarti bahwa seorang siswa akan menantang guru secara langsung. Jika dia kalah, mengakui kekalahan adalah satu hal, tetapi martabat guru akan dinodai. Tentu saja, mengingat alam kultivasi siswa jauh di bawah guru, mustahil bagi siswa untuk menang dalam duel normal. Demi keadilan, guru harus menurunkan ranah kultivasinya ke level siswa di platform duel guru. Meski begitu, pertarungan tidak bisa dianggap benar-benar adil. Mampu menjadi guru, pengalaman dan pemahaman mereka atas aliran pertempuran jelas jauh lebih unggul daripada siswa biasa. Bahkan jika mereka berduel di ranah kekuatan yang sama, tidak mungkin seorang siswa muncul sebagai pemenang atas seorang guru. Zhao Ya dan yang lainnya semua terhuyung dan hampir pingsan di tempat. Mereka berpikir bahwa mereka telah berani menantang platform duel pelajar. Namun, Zhang Laoshi berhasil mengalahkan mereka dan meminta platform duel guru sebagai gantinya. Kamu pasti bercanda. Meskipun Zhou Tian Laoshi ini tidak terlalu kuat di antara para guru, hampir tidak mencapai tahap dasar alam fighter 4 dan Pigu, dia masih seorang guru sejati dari akademi. Dia bukan seseorang yang bisa dikalahkan oleh sekelompok alam juksi. Platform duel guru. Anda ingin siswa Anda menantang saya.
Zhou Tian tampak seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kenapa? Tidak berani. Zhang Xuan menatapnya. Haha, kamu benar-benar mencari kematian. Zhou Tian tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku akan setuju kalau begitu. Jika kamu menang, aku akan memberimu 10 Bread Forging Bats. Namun, jika kamu kalah, hehe, aku tidak akan menuntut item apapun, kamu hanya perlu berlutut di depanku. Bab 150, memberikan seni tombak. Baiklah, apapun akan dilakukan selama kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Zhang Xuan terkekeh dan setuju. Zhang Laoshi, mendengar dia membuat keputusan seperti itu, Zhao Ya dan yang lainnya panik. Apakah Anda menarik kaki kami? Mereka telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir, tetapi mengalahkan seorang guru dalam duel adalah tidak mungkin. Menyetujui dengan mudah, bukankah itu sama dengan mengakui kekalahan? Karena kamu sangat percaya diri, ayo lakukan. Apakah mereka akan menyerangku sekaligus atau pergi satu persatu? Petik 2. Zhou Tian berkata sambil tersenyum. Zhang Xuan hanya memiliki 5 siswa secara total. Bahkan jika dia menekan kultivasinya, mereka tetap tidak akan cocok untuknya. Bergiliran, kamu terlalu banyak berpikir. Mengingat kekuatanmu, salah satu muridku akan dapat dengan mudah mengalahkanmu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Kamu, melihat bahwa pihak lain memandang rendah dirinya seperti itu, wajah Zhou Tian menjadi gelap. Malas repot dengan orang itu, Zhang Xuan mengalihkan perhatiannya ke Zhao Ya dan yang lainnya. Bertemu dengan tatapannya, murid-muridnya merasa sangat cemas. Mereka bahkan tidak bisa menang di platform duel siswa, dan sekarang mereka harus menantang guru. Beberapa dari kalian belum pernah bertarung sebelumnya. Jika saya membiarkan Anda menantang Zhou Laoshi, itu benar-benar menggertak yang lemah. Zheng Yang, Anda akan menghadapinya. Zhang Xuan melihat sekeliling dan kemudian dengan santai menunjuk ke arah Zheng Yang. Mendengar kata-kata itu, kerumunan di sekitarnya hampir pingsan. Saudaraku, apakah tidak apa-apa bagimu untuk mengadakan pertunjukan sebesar itu? Bahkan jika Anda benar-benar ingin menyombongkan diri, itu harus realistis, bukan? Mengesampingkan kemampuan Zheng Yang, dia baru saja melawan beberapa lawan dan kehabisan stamina. Tidakkah kamu menyaksikan bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan tombaknya lagi? Dia mungkin tidak dapat membunuh seekor ayam pun sekarang, namun Anda ingin mengadu dia dengan Zhou Tian. Selanjutnya, menindas pihak lain. Mengganggu sih. Melihat kondisi orang itu, bahkan jika Zhou Tian tidak bergerak, dia mungkin akan jatuh sendiri dalam waktu singkat. Tidak hanya yang lain memasang ekspresi bingung, bahkan mulut Zheng yang berkedut. Guru, dia akan menjadi gila. Zhang Laoshi, bisakah kamu berhenti melakukan lelucon seperti itu? Dia tahu betapa berharganya dia, dan dia bahkan tidak akan mampu melawan siswa manapun yang datang padanya saat ini. Tentu saja, Zhou Tian Laoshi, bahkan jika dia menekan kultivasinya menjadi seorang fighter. Masih mustahil baginya untuk muncul sebagai pemenang. Tepat ketika dia akan memberitahu Zhang Laoshi tentang kondisi fisiknya, sebelum dia bisa berbicara, suara tenang orang lain terdengar sekali lagi, jangan merasa senang dulu, belum terlambat untuk merayakan setelah mengalahkan Zhou Laoshi ini. Petik 2. Senang. Selamat kakiku. Saya hampir menangis, tidak bisakah Anda memberitahu? Tubuh Zheng yang terhuyung-huyung dan dia tampak seperti akan pingsan kapan saja sekarang. Mencari kematian. Melihat pemandangan ini, Zhou Tian berpikir bahwa Zhang Xuan melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukannya. Mulutnya berkedut marah dan kemarahan bersinar di matanya. Sebelum pertarungan, aku akan mengajarinya seni tombak baru. Tentunya Zhou Laoshi akan baik-baik saja dengan itu. Mengabaikan tatapan aneh yang ditembak orang lain, Zhang Xuan bertanya kepada Zhou Tian. Sudah agak terlambat untuk itu. Zhou Tian mendengus. Tidak masalah apakah itu terlambat atau tidak. Itu akan cukup selama itu cukup untuk mengalahkanmu. Zhang Xuan tersenyum. Dia berjalan ke arah Zheng Yang dan berkata, ini, guru akan mengajarimu seni tombak. Perhatikan baik-baik dan pelajari. Setelah itu, dia mengambil tombak dari tangan pihak lain, dan dengan sedikit gemetar telapak tangannya, menusuk ke depan dalam lintasan yang bengkok. Gerakan itu tampaknya tidak memiliki kedalaman, tampak seperti gerakan acak. Itu tidak memiliki kemiripan sedikit pun dengan seni tombak. Itu tampak seperti tikaman yang santai dan main-main. Orang ini, apakah dia bercanda? Kamu menyebut seni tombak itu. Seni tombak dari, babi yang bertemu dengan babi betina, bahkan akan lebih baik dari itu. Petik 2. Saya telah melihat orang-orang yang menipu orang tua mereka sendiri, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang guru menipu muridnya sendiri. Zheng yang mungkin sudah selesai. Untuk bertemu guru seperti itu, dia ditakdirkan untuk peduli betapa berbakatnya dia. Zhang Xuan mengajari Zheng Yang di depan mata semua orang, dan semua orang melihat gerakan itu dengan jelas. Untuk sesaat, pikiran mereka tidak dapat mengikuti situasi. Apakah Anda menyebutnya seni tombak? Bahkan teknik yang digunakan seorang pembersih untuk menyapu lantai beberapa kali lebih dalam dari gerakanmu itu.
Apakah kamu sudah menangkapnya? Mengabaikan diskusi di kerumunan, Zhang Xuan memandang Zheng Yang. Iya, Zheng Yang ingin menangis. Apakah gerakan seperti itu perlu dipelajari? Dia pertama kali bersentuhan dengan tombak ketika dia berusia 6 tahun, setiap gerakan acak dalam buku jauh lebih unggul daripada yang baru saja diajarkan gurunya. Baiklah, karena kamu sudah memahaminya, pergi dan kalahkan Zhou Laoshi. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya, dengan lembut membersihkan tubuh Zheng Yang. Mendengar instruksi gurunya, Zheng Yang hampir menangis ketika merasakan telapak tangan Zhang Laoshi di bahunya. Gelombang Zenqi mengalir melalui meridiannya. Zenqi sangat padat dan murni. Semua gumpalan di jalurnya langsung hancur dan dia merasakan belenggu di tubuhnya terlepas. Seolah-olah telah makan tonik bergizi, semua kelelahan hilang dan dia merasa segar kembali. Kelelahan sama seperti penyakit, dan sering disebabkan oleh penyumbatan di meridian seseorang. Di bawah Zenqi murni Zhang Xuan, tidak sulit untuk membersihkan penyumbatan itu. Jangan melawanku. Ikuti gerakan Zenqi-ku dan sesuaikan pernapasanmu dengan itu. Dia masih merasa terkejut dengan tindakan Zhang Laoshi ketika dia mendengar suaranya terdengar di samping telinganya. Mengetahui bahwa gurunya tidak akan pernah melakukannya, Zheng Yang memusatkan perhatiannya dengan tergesa-gesa dan mengatur napasnya. Kaca, kaca, kaca. Zenqi yang menyembur ke tubuhnya mengalir melalui meridiannya di jalur yang unik. Dalam sekejap, Zheng Yang merasa seolah-olah dia telah menjadi tombak yang bisa menembus langit. Ini, metode pernapasan dalam dari seni tombak. Tidak peduli seberapa bodohnya Zheng Yang, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Terlepas dari apakah itu seni tombak atau teknik pertempuran lainnya, di atas gerakan, seseorang harus mengetahui metode pernapasan dalam yang sesuai. Hanya ketika pernapasan batin seseorang diselaraskan dengan teknik ini, seseorang dapat melepaskan kekuatan sebesar mungkin. Kalau tidak, itu akan terlihat mencolok padahal sebenarnya hanya ada sedikit kekuatan di balik serangan itu. Meskipun Zheng Yang belum pernah menemukan seni tombak yang sangat kuat, dia telah hidup dengan tombak di sisinya sejak muda. Tombak telah menjadi bagian dari dirinya dan saat dia merasakan nafas dalam di dalam tubuhnya, dia mengerti bahwa teknik ini jauh lebih mendalam daripada seni tombak lain yang telah dia pelajari sebelumnya. Langkah itu terlihat sangat sederhana sehingga bahkan orang bodoh pun bisa mempelajarinya. Namun, ketika dipasangkan dengan metode pernapasan dalam ini, jelas bahwa itu adalah gerakan yang disederhanakan secara drastis yang dikemas dengan teori tombak yang dalam, sebuah karya seni yang benar-benar bagus. Memikirkan bahwa akan ada gerakan yang begitu kuat di dunia. Pada saat itu, dia tampak linglung. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mendalam tidak lagi cukup untuk menggambarkan gerakan itu, sama sekali tidak terbayangkan bahwa gerakan seperti itu bisa ada. Zheng Yang masih mandi dengan gelisah ketika suara Zhang Laoshi bergema di telinganya sekali lagi. Jangan biarkan pikiranmu mengembara sekarang. Cobalah untuk membiasakan diri dengan metode pernapasan dalam ini dan sejajarkan dengan benar dengan seni tombak itu. Petik 2. Iya, mengetahui bahwa Zhang Laoshi memberinya gerakan yang sangat mendalam, Zheng Yang memusatkan perhatiannya dan mencoba memahami pernapasan batin di dalam dirinya. Setiap teknik pertempuran tunggal memiliki metode pernapasan batin yang unik itu. Untuk mempelajari teknik pertempuran, seseorang harus perlahan membuka semua meridian yang tersumbat yang diperlukan untuk itu. Ini adalah proses yang sangat melelahkan dan panjang, membutuhkan usaha berjam-jam. Menggunakan Zheng Yang sebagai contoh, dia hanya berada di ranah fighter 1 dan Juxi dan hanya ada nafas dalam di tubuhnya. Dia bahkan belum membentuk Zenqi. Itu akan membutuhkan usaha minimal 2 tahun baginya untuk membuka jalan yang diperlukan untuk pindah. Namun, kehadiran Zhang Xuan membuat semua perbedaan. Zenqi Zhang Laoshi sangat murni dan kemanapun mengalir, gumpalan akan segera terlepas, sehingga membuka meridian. Dalam waktu kurang dari 2 napas, dia sudah membuka jalan mulus untuk teknik pernapasan dalam Zheng Yang. Begitu saja, aku sudah menguasainya. Setelah merasakan jalan mulus melalui pernapasan batin, Zheng Yang langsung memahami fakta ini. Dalam waktu singkat ini, dia benar-benar menguasai gerakan itu, seolah-olah dia telah berlatih selama beberapa tahun. Baiklah, simpan gelombang Zenqi ini di tubuhmu. Terus berpura-pura lemah dan tidak berdaya, dan ketika duel dengan Zhou Tian dimulai, kamu harus menyerangnya dengan satu pukulan penuh. Petik 2. Suara Zhang Xuan terus terdengar. Memahami makna di balik kata-katanya, Zheng Yang mengangguk diam-diam. Pada saat yang sama, dia bingung, mengapa Zenqi Zhang Laoshi dapat tetap berada di tubuhnya tanpa menimbulkan konflik di tubuhnya. Atribut Zenqi seseorang akan berubah sesuai dengan teknik kultivasi yang dilakukan oleh seorang pejuang. Dengan demikian, ketika Zenqi seseorang mengalir ke tubuh orang lain, mengesampingkan pertanyaan apakah yang pertama dapat membantu yang terakhir untuk mencapai terobosan, kemungkinan konflik akan terjadi, dan ini akan menyebabkan kultivasi penerima mengamuk. Namun, Zheng Yang tidak merasakan perselisihan atau ketidaknyamanan di dalam ketika Zenqi Zhang Laoshi memasuki tubuhnya. Dia menemukan itu tak terbayangkan. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu.
Setelah berjuang, untuk menggenggam tangannya, dia berseru, Zhou Laoshi, ayo. Petik 2. Setelah itu, dia terhuyung-huyung menaiki cincin itu. Zheng yang muncul seolah-olah dia akan jatuh jika embusan angin kencang bertiup pada saat ini. Menyaksikan kondisinya, kerumunan itu saling menatap, terperangah. Astaga, kamu serius? Untuk melawan seorang guru menggunakan seni tombak yang bahkan babi dapat mengeksekusi dan tubuh yang akan runtuh setiap saat, bagaimana Anda berniat untuk menang? Wajah Zhou Tian berkedut juga. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Aku jatuh untuk perangkapnya. Orang ini mungkin berniat mengorbankan siswa ini sejak awal untuk mempermalukannya. Memberikan jurus yang bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam untuk menghadapinya, bukankah dia menyiratkan bahwa dia bahkan tidak bisa menandingi seekor ayam? Zhang Xuan, kamu benar-benar tercela. Berpikir bahwa pihak lain sengaja mempermalukannya, Zhou Tian menggertakkan giginya dan melangkah kering juga. Zhou Laoshi, tolong tenangkan aku. Menggambarkan gambar yang sangat lemah, Zheng yang berjuang untuk mengangkat tombaknya. Melihat bagaimana bahkan gerakan sederhana seperti itu bisa membuat keringat bercucuran di dahinya karena kelelahan, semua orang terdiam. Sudah lama sejak seseorang menantang platform duel guru. Orang tidak akan membayangkan bahwa yang pertama dalam beberapa tahun akan begitu eksentrik. Jika kata itu menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Guru, mengapa saya tidak menggantikan Zheng Yang? Zhao Ya berbicara, tidak bisa menahannya lagi. Hanya melihat, Zhang Xuan tidak menjelaskan situasinya padanya. Melihat betapa yakinnya gurunya, meskipun Zhao Ya bingung, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke panggung. Tenang saja, salahkan Zhang Laoshi kesayanganmu atas penderitaanmu. Menyimpulkan niat Zhang Xuan, Zhou Tian marah. Kalau begitu, aku akan meminta maaf atas ketidaksopananku sebelumnya. Mengetahui bahwa pihak lain tidak akan membuat langkah pertama dengan mempertimbangkan perbedaan antara identitas mereka, dia tidak berlama-lama dan menembakkan tombaknya langsung ke pihak lain. Ujung tombak itu gemetar, seolah-olah tidak ada kekuatan di baliknya. Itu adalah gerakan sampah yang baru saja diajarkan Zhang Xuan padanya. Huff. Melihat bahwa orang lain benar-benar berani menggunakan gerakan seperti itu untuk melawannya, Zhou Tian merasa lebih marah. Dia menekan kultivasinya ke level Fighter 1 dan Juxi Rilem, dan tanpa menggunakan senjata apapun, menghadapi serangan Zheng yang dengan tangan kosong. Menghadapi tombak dengan tangan kosong. Meski begitu, tidak ada yang berpikir baik tentang Zheng Yang. Mereka semua berpikir bahwa orang itu akan dipukuli. Sekarang, menyadari bahwa pihak lain meremehkannya, menghadapnya dengan tangan kosong, mata Zheng yang berbinar. Dia segera memicu gelombang Zenqi yang ditinggalkan Zhang Xuan di tubuhnya sebelumnya dan dalam sekejap, wataknya berubah. Jika dia adalah domba jinak beberapa saat yang lalu, dia akan menjadi harimau yang ganas saat ini. Ledakan. Tombak itu melesat lurus ke arah dada Zhou Tian. Apa? Mata Zhou Tian menyipit. Dia merasakan bahaya yang luar biasa dari serangan itu.